Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan dahsyatnya pertempuran Qin Mu dengan keberadaan prasejarah masa lalu yang mengorbankan kakek Kuezi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada saat ini, di antara ratusan ribu gunung hitam, sebuah gunung hitam retak menyala. Cahaya ilahi melonjak dan berubah menjadi mata besar di antara dua bagian gunung hitam. Di matanya, sosok kurus dan panjang itu berjalan mendekat. Tubuhnya semakin tinggi, dan dia seperti mata yang vertikal. Di depannya, Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan mengeksekusi teknik tiga elisir tubuh tuan yang telah dia pahami selama beberapa hari terakhir. Istana surgawi terdengar dan muncul di belakang kepalanya. Istana surgawi yang tumpang tindih membentuk surga surgawi yang sangat besar. Di surga surgawi besar yang dibangun oleh 23 istana surgawi, roh primordial Qin Mu mengambil langkah maju. Qin Mu mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan busur ilahi mendarat di tangannya. Di sekelilingnya, alam harta karun ilahi embrio roh terbuka. Di belakangnya, pohon dunia perlahan tumbuh, menjadi lebih tinggi, menutupi langit. Roh primordialnya berdiri tegak di bawah pohon. Qin Mu menarik kembali busurnya. Pada saat ini, roh primordial di belakangnya mengulurkan telapak tangannya dan menarik busurnya bersamanya. Di istana surgawi lainnya, roh primordial menarik kembali tali busur mereka pada saat yang bersamaan. Dia menarik busur dewa hingga batasnya, dan kekuatan sihirnya yang ganas mengalir ke dalamnya. Pada saat yang sama, dao agung langit dan bumi bergemuruh, dan energi roh meraung, berubah menjadi aliran deras yang menyapu ratusan ribu gunung suci. Di atas kepalanya, pusaran air besar dengan radius 1000 mil muncul. Itu adalah pusaran air yang dibentuk oleh energi roh dari istana leluhur. Di tengah pusaran air, energi roh dan ki roh berkumpul dengan panik untuk membentuk seberkas cahaya yang meledak ke arah busur dewa. Kekuatan busur ilahi ini menjadi lebih kuat, dan fluktuasi yang dihasilkannya menjadi lebih menakutkan. Di depannya, gunung hitam yang terbelah menjadi semakin besar. Di mata vertikal, monster kurus itu bertambah tinggi. Satu-satunya mata di dahinya menatap Qin Mu, dan dia sepertinya bisa melihat Qin Mu mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia masih melintasi kehancuran alam semesta, berjalan menuju dunia masa depan. Dia membiarkan bencana kehancuran besar menghancurkannya, tapi langkah kakinya masih mantap. Ekspresi Qin Mu tidak berubah, dan tangannya yang menarik busur dewa tidak bergerak sama sekali. Monster kurus dan panjang itu terus berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, pegunungan hitam di kedua sisi bergetar terus-menerus dan berfluktuasi. Gunung itu adalah pohon dunia yang membatu dan sangat keras. Pada saat ini, bebatuan gunung pecah dan jatuh dengan bunyi celepuk. Namun, sebelum batu hitam ini mendarat di tanah, mereka terangkat oleh kekuatan yang tak terlukiskan dan melayang di udara. Akhirnya, wajah monster panjang dan kurus itu keluar dari gunung terlebih dahulu, memperlihatkan mata vertikal di tengah alisnya. Meskipun dia harus menanggung bencana besar yang merusak, kekuatannya masih sangat kuat. Panah di busur Qin Mu terbang keluar, dan pada saat berikutnya, mencapai jantung alis monster kurus itu. Ejekan di wajah monster kurus itu semakin bertambah. Sama seperti panah Qin Mu dengan kekuatan yang tak tertandingi mencapai jantung alisnya, cahaya di matanya berkedip dan membekukan panah itu. Tali busur bergetar, dan Qin Mu berulang kali menarik tali busur untuk menembak. Lampu panah hampir secara bersamaan melesat ke arah jantung alis monster kurus itu. Dia menarik busur dewa berkali-kali dalam sekejap, dan tali busurnya menjadi sangat panas. Energi roh istana leluhur yang berkumpul di langit juga terkuras setengahnya dalam sekejap. Pusaran energi roh dalam radius 1000 mil langsung menjadi sangat tipis. Qin Mu masih dengan panik menarik busur dan anak panahnya. Pusaran energi roh menyusut dengan cepat dan akhirnya, dengan panah terakhir Qin Mu, energi roh yang terkumpul benar-benar habis. Saat energi rohnya habis, Qin Mu membuang busur ilahi dan meraih pagoda langit kaca dengan telapak tangannya. Dia kemudian melompat. Begitu tubuhnya terangkat ke udara, dia bersandar. Tubuhnya tidak terentang lurus, tapi melengkung ke belakang dengan sudut yang menakjubkan. Dia memegang pagoda langit kaca dengan kedua tangannya, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di 28 langit pagoda langit kaca bersinar. Mereka seperti bintang di 28 langit, dan formasi rune yang tercetak di atasnya diaktifkan satu demi satu. Kekuatan mereka meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Di belakang Qin Mu, roh primordial juga mengeksekusi kekuatan sihir mereka. Saat istana surgawi runtuh dan dao agung dari surga surgawi bergemuruh, kekuatan harta berharga di 28 surga bangkit sekali lagi. Itu bahkan melampaui toleransi terhadap harta karun ini. Qin Mu mengangkat pagoda langit hijau dan menggunakan 28 langit sebagai palu untuk menghancurkan anak panah. Anak panahnya tertancap di depan mata monster yang panjang dan kurus itu. Meskipun Qin Mu telah menembakkan begitu banyak anak panah dalam sekejap, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Pada saat ini, pagoda langit kaca hancur. Berikan padaku, Qin Mu berteriak dan mengayunkan palunya ke bawah.
Pada saat yang sama, lengan muncul dari bawah ketiaknya untuk meraih pegangan pagoda langit biru, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Kembali, bulu panah itu akhirnya menembus pertahanan mata monster kurus itu dan menusuk matanya. Kekuatan bulu panah meledak, dan kepala monster kurus itu jatuh ke belakang, kembali ke zamannya sendiri. Dia akan jatuh kembali ke alam semesta yang telah hancur. Selama dia terlempar ke belakang, bahkan jika dia bisa merangkak kembali, ki vitalnya akan sangat rusak. Qin Mu mengungkapkan ekspresi gembira. Kesuksesan, pada saat ini, sebuah telapak tangan melewati gunung dan mendarat di gunung hitam yang runtuh. Ekspresi Qin Mu berubah drastis, dan dia buru-buru mengayunkan pagoda langit kaca ke telapak tangan yang tipis dan besar. Pada saat yang sama, telapak tangan panjang dan tipis lainnya menembus gunung dan menempel pada separuh gunung hitam lainnya. Mata monster besar di tengah gunung tiba-tiba menjadi sangat panas, seperti api yang berkobar-kobar yang melesat ke langit. Saat pagoda langit kaca hendak mengenai telapak tangan, sebuah wajah besar menerobos gunung dan muncul di depan Qin Mu. Wajah itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Suara Dao yang melonjak membombardir tubuh Qin Mu dan mengirimnya terbang. Pagoda langit kaca tidak bisa mengenainya sama sekali. Qin Mu tiba-tiba melayang di udara dan menikam pagoda langit kaca ke tanah. Dengan sedikit putaran, 28 langit muncul dan memblokir dampak mengerikan dari suara Dao. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Kruk Tai Yi. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat salah satu kaki pria panjang dan kurus itu telah keluar dari gunung dan meremas separuh tubuhnya. Monster kurus itu mencoba yang terbaik untuk masuk. Dia terlalu kuat, jadi tidak mudah baginya untuk masuk. Ada hukum tertentu dalam transformasi massa dan energi. Untuk eksistensi seperti dia yang telah mencapai Dao, itu hampir merupakan hukum murni Dao besar. Untuk masuk ke alam semesta ini dari alam semesta sebelumnya, kualitas dan energi yang perlu diganti sangatlah besar. Ini mirip dengan jembatan pergeseran saling energi roh, tetapi juga berbeda dan lebih rumit. Jembatan pergeseran saling energi roh adalah jembatan yang membuka penghalang antara dua dunia, dan membentuk jembatan pergeseran saling energi roh. Ketika makhluk hidup melewatinya, energinya sendiri akan menyebabkan energi roh mengalir dan menjaga keseimbangan antara dua dunia. Transmigrasi dari alam semesta masa lalu ke alam semesta sekarang juga perlu mengikuti keseimbangan energi massa. Yang lebih merepotkan lagi adalah alam semesta baru dan lama tidak dapat membuka jembatan seperti jembatan pergeseran saling energi roh, itulah sebabnya mereka perlu membentuk formasi pengorbanan besar di istana leluhur dan memperlakukan istana leluhur sebagai altar. Total massa dan energi alam semesta tetap tidak berubah. Ketika orang-orang dari masa lalu memasuki alam semesta saat ini, mereka harus membuang sebagian massa dan energi alam semesta saat ini ke alam semesta masa lalu untuk menjaga keseimbangan. Meskipun makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah dikorbankan selama bertahun-tahun, setiap orang yang telah mencapai Dao di alam semesta masa lalu telah mencoba untuk pindah ke alam semesta saat ini sebelum alam semesta mereka dihancurkan. Hal ini mengakibatkan situasi seperti itu. Semua orang ingin masuk, tapi tidak ada yang bisa. Monster kurus itu juga sama. Separuh tubuhnya telah datang, jadi dia perlu mengorbankan sebagian substansi dan energi istana leluhur ke alam semesta masa lalu, mempercepat pelariannya dari alam semesta yang telah hancur. Gunung hitam itu berguncang hebat, dan bebatuan gunung itu terus berjatuhan, melayang di udara. Batuan gunung itu seperti banjir saat melayang di belakang monster kurus itu dan memasuki mata besar itu. Di sekitar Qin Mu, tanah juga terus terpecah. Potongan-potongan tanah terus-menerus runtuh dan melayang menuju mata aneh itu. Matanya semakin besar, berdiri tegak di belakang pria aneh itu seperti api yang menghancurkan dunia. Nyala api menerangi ratusan ribu gunung, menyebabkan bayangan pegunungan bergoyang. Itu seperti tungku besar atau mulut besar yang dengan rakus melahap segala sesuatu di istana leluhur. Itu mencincang dan melelehkan segala sesuatu di dunia, mengubahnya menjadi energi murni yang dikirim ke alam semesta penghancur di belakangnya sebagai ganti kekuatan hidup monster kurus itu. Qin Mu menghentikan tubuhnya dan mengangkat tongkatnya untuk menghadapi monster kurus itu. Dahi monster panjang dan kurus itu dipenuhi anak panah yang telah dihantamkan ke mata vertikalnya oleh serangan Qin Mu sebelumnya. Namun, bahkan ketika kekuatan busur dewa dan anak panah dewa meledak, dia tidak menderita luka berat. Pria aneh itu kurus dan tinggi, dan dia tidak tahu dari ras aneh apa dia berasal. Dia mengangkat tangannya untuk meraih panah di matanya, mencoba menariknya ke atas sementara tangannya yang lain meraih Qin Mu. Dia hanya memiliki satu mata di tengah alisnya, dan mata ini pati dahinya. Sekarang dia terkena begitu banyak anak panah, itu mempengaruhi penglihatannya. Dia harus mengeluarkan anak panah ini terlebih dahulu untuk menghadapi Qin Mu. Qin Mu mengayunkan tongkatnya, dan fluktuasi kekuatan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Itu sebabnya dia meraih Qin Mu. Namun, serangan yang tampaknya tidak berdaya inilah yang membuatnya menderita kerugian besar. Telapak tangannya panjang dan ramping,
dan jari-jarinya berkali-kali lebih panjang dari tubuh Qin Mu. Ketika dia meraih dengan satu tangan, seni dewa berkumpul di telapak tangannya, dan dalam sekejap, benang yang sangat tajam terbang ke segala arah dan bersilangan. Saat Qin Mu memasuki telapak tangannya, tubuh jasmaninya tertusuk oleh benang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia mengangkat tongkatnya untuk bertemu dengan jarinya. Salah satu jari orang aneh yang panjang dan kurus itu terkena kruk dan patah di tempat, membentuk lengkungan yang mengejutkan. Semua jari-jarinya dipatahkan oleh Qin Mu, dan kelima jarinya terbalik. Qin Mu memegang tongkatnya terbalik dan menggunakannya sebagai pedang untuk menusuk telapak tangannya. Pada saat ini, ribuan benang yang menusuk tubuh Qin Mu tiba-tiba ditarik ke segala arah. Dengan suara mendesing, Qin Mu langsung hancur berkeping-keping. Daging yang hancur itu ditarik oleh mata aneh di belakang pria asing itu dan jatuh ke dalam matanya. Tiba-tiba, fluktuasi seni dewa yang aneh datang, dan seolah-olah waktu telah terbalik. Tubuh Qin Mu dengan cepat terbentuk kembali, dan dia masih memegang tongkat di telapak tangannya. Menggunakan tongkat sebagai pedang, dia melakukan serangan yang mengejutkan dunia. Bentuk ketiga dari pedang bencana, menghadapi bencana. Tongkat kayu itu tidak memiliki ujung yang tajam, dan itu benar-benar menembus telapak tangan monster yang panjang dan kurus ini, menusuk lengannya bersama dengan tubuh Qin Mu. Pedang menghadapi bencana adalah istana pembelah surga, pedang harta karun ilahi. Itu adalah pedang yang digunakan Qin Mu untuk memotong orang dan juga pedang yang dia gunakan untuk memotong orang. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan skill pedang dan jalur pedangnya. Itu karena sejak dia memahami seni dewa yang lebih mendalam, kekuatan keterampilan pedang dan jalur pedangnya tidak dapat menyamai kekuatan seni dewa miliknya. Terlebih lagi, musuh yang harus dia hadapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Keterampilan pedang dan jalur pedangnya secara bertahap tidak mampu mengimbangi kemajuan budidayanya, sehingga sulit baginya untuk melukai lawan-lawannya. Namun sekarang, dengan kruk Taiyi di tangannya, itu seperti senjata yang tak terkalahkan, meningkatkan kekuatan gerakan ini ke tingkat yang tak terbayangkan. Wajah orang aneh yang panjang dan kurus itu menunjukkan ekspresi keheranan, dan dia menanyakan pertanyaan yang tidak diketahui artinya, seolah-olah dia sedang berbicara tentang seni ilahi Qin Mu. Saat ini, dia sudah mencabut panah dari mata vertikal di tengah alisnya. Dia mengangkat tangannya yang lain, dan jari-jarinya melompat dengan gesit untuk menepuk lengannya yang lain. Di bawah kulit lengan itu, cahaya pedang seperti aliran deras yang menyapu semua yang dilewatinya. Itu mematahkan tulang lengannya, mematahkan tendonnya. Di bawah kulitnya, tendon besar menembus kulitnya, memperlihatkan kulitnya. Tulang patah menembus dagingnya, dan itu pemandangan yang mengerikan. Yang lebih menakutkan lagi adalah niat pedanglah yang pertama kali tiba. Sebelum tongkat kayu mencapai lengan atasnya, niat pedang telah mencapai sana, membuat seluruh lengannya merasakan cahaya pedang yang sangat tajam. Lengannya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Namun 5 jari dari lengannya yang lain mengetuk lengannya satu demi satu, dan setiap serangan sangat akurat pada tubuh Qin Mu yang bergerak melalui lengannya. Kekuatan setiap serangan begitu kuat sehingga menghancurkan Qin Mu menjadi beberapa bagian. Namun, Qin Mu tampaknya memiliki tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Setiap kali dia dibunuh olehnya, dia akan hidup kembali di lengannya dan kembali normal. Orang aneh kurus dan panjang itu mengatakan sesuatu yang tidak ada artinya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memotong lengannya. Qin Mu terbang keluar dari lengannya yang patah dan cahaya pedangnya diarahkan ke jantung alis orang aneh itu. Monster kurus itu tersenyum dan mengulangi kalimat yang tidak dia mengerti. Seberkas cahaya keluar dari mata vertikal di tengah alisnya. Serangan ini langsung menghancurkan Qin Mu. Tidak peduli apakah itu tubuh jasmani, roh primordial, atau alam harta karun ilahi, semuanya berubah menjadi bubuk halus. Kekuatan serangan ini sangat aneh. Itu membekukan semua zat yang membentuk tubuh jasmani, roh primordial, dan alam harta ilahi Qin Mu, membuat seni ilahi zat Qin Mu yang tidak berubah sama sekali tidak efektif. Dia jelas mengenali seni ilahi Qin Mu. Seni surgawi substansi yang tidak berubah diciptakan oleh Yang Mulia Ling. Bagian paling kuat dari seni ilahi ini adalah kemampuannya untuk membalikan aliran materi dan menciptakan ilusi waktu mengalir kembali. Namun, untuk eksistensi yang telah menjadi Dao, meskipun seni dewa semacam ini tak terduga, dia masih, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan memiliki kekuatan sihir sekuat itu, tapi itu tidak terlalu sulit baginya. Orang aneh kurus itu memandangi lengannya yang patah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia mengatakan kalimat lain, yang seharusnya memuji seorang kultivator bela diri yang tidak penting seperti Qin Mu karena mampu melukainya sedemikian rupa dengan kemampuannya yang sedikit. Dia terus mengerahkan kekuatan sihirnya, dan tanah di sekitar gunung hitam yang retak itu mulai hidup kembali. Gunung hitam itu juga terus retak, dan mengalir menuju mata aneh di belakangnya. Tiba-tiba, formasi pembunuhan yang tersembunyi di bawah tanah diaktifkan. Orang aneh kurus itu memperlihatkan ekspresi keheranan. Kekuatan formasi pembunuhan ini tidak signifikan di matanya, namun formasi pembunuhan sebenarnya tersembunyi di bawah matanya.
Dia tidak menyadarinya sama sekali, dan itu sungguh luar biasa. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah terdapat lebih dari satu formasi pembunuhan. Ketika formasi pembunuhan pertama diaktifkan, seolah-olah serangkaian petasan telah dinyalakan. Mereka mengepung Gunung Hitam, dan dalam radius ribuan mil, formasi pembunuhan diaktifkan satu demi satu. Kekuatan satu formasi pembunuhan tidak cukup untuk menghadapinya, tetapi ketika ribuan formasi pembunuhan meledak bersamaan, kekuatan itu sebenarnya sangat menakutkan. Tidak hanya itu, Qin Mu dan Blind telah bekerja sama untuk membentuk formasi pembunuhan besar-besaran yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa formasi pembunuhan disembunyikan di tempat yang sangat bagus, di tanah yang telah dihancurkan oleh monster kurus itu. Mereka tersembunyi di dalam tanah dan di dalam bebatuan gunung di Gunung Hitam. Batuan tanah dan gunung yang ditarik ke mata aneh di belakangnya benar-benar meledak pada saat ini. Di luar ratusan ribu gunung hitam, si buta, nenek si, dan yang lainnya sedang bermigrasi jauh dari tanah suci Gunung Hitam. Pada saat ini, Blind menoleh ke belakang dan melihat kita menyenangkan yang tak terbatas mengalir ke langit dari arah Gunung Hitam dalam kegelapan. Formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya beroperasi dalam ki yang ganas, menyilaukan mata. Dao besar langit dan bumi dipandu oleh formasi itu, berubah menjadi formasi bencana dao pembunuh dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Ini adalah kemampuan terkuatku. Blind berkata dengan suara rendah, di jalur formasi, langit melepaskan niat membunuh, bumi melepaskan niat membunuh, dan orang-orang melepaskan niat membunuh. Langit, bumi, dan manusia, formasi tiga bencana absolut. Dengan masa kultivasiku dan kekuatan sihir Muer, yang bisa kulakukan hanyalah berhenti di sini. Matanya sangat cerah dan penuh harapan. Dia bergumam, Muer, dengan kekuatan sihirmu, bisakah kamu mengerahkan Dao Agung Langit dan Bumi untuk membunuh keberadaan prasejarah itu? Saat dia mengatakan itu, formasi pembunuhan tiba-tiba hancur. Formasi kesengsaraan langit, bumi, dan manusia hancur dan tersapu oleh kekuatan yang sangat besar. Mata si buta meredup, dan suara nenek si terdengar, buta, berhenti melihat, ayo pergi. Blind berbalik dan mengikutinya diam-diam. Nenek si tidak mengucapkan sepatah kata pun. Blind terdiam beberapa saat sebelum berkata, bukan tidak mungkin untuk memenangkan pertarungan ini. Muer dan aku bahkan meletakkan kartu truf lainnya. Itu adalah sebuah altar. Nenek si tiba-tiba bertanya, di mana si cacat? Kemana dia pergi? Dia melihat sekeliling dan melihat orang-orang bergerak dalam kegelapan, tapi tidak ada tanda-tanda Kuezi. Saat dia hendak mencarinya, Blind tiba-tiba meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu mencarinya. Kamu tahu bahwa Kuezi sangat mencintai Muer. Meskipun dia diusir oleh Muer, dia sudah menyelinap kembali. Dia tidak akan melihat Muer mati. Nenek si menjadi marah dan berteriak dengan tegas, kalau begitu, kita lihat saja dia mati. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Blind berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bisa menyelamatkan Muer, aku rela mati. Dada nenek si naik dan turun dengan hebat, dan dia berhenti bicara. Blind berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bisa menyelamatkan Muer, aku rela mati. Dada nenek si naik dan turun dengan hebat, dan dia berhenti bicara. Di Gunung Hitam, di antara pegunungan hitam yang retak, mata aneh itu compang-camping. Ia telah terluka parah oleh formasi tiga pembunuhan absolut langit, bumi, dan manusia. Di mata aneh itu, monster kurus itu tidak mampu menahan amarahnya. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Saat dia terjebak oleh formasi pembunuhan, Qin Mu, yang telah hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya melepaskan diri dari pengekangannya. Seni surgawi substansi yang tidak berubah meledak, mengembalikannya ke keadaan semula. Dia masih memegang erat tongkat kayu itu. Pada saat ini, sebuah altar pengorbanan besar muncul di bawah kaki Qin Mu. Monster kurus itu memandang ke altar pengorbanan besar dengan tatapan dingin. Altar pengorbanan sudah diaktifkan, membuka ruang lain. Langit hancur, dan aura yang sangat kuat menyebar. Kepala-kepala besar muncul dari mulut timur, dan suara yang sangat keras dan jelas terdengar. Eksistensi rendahan manakah ini, penguasa terkuat dan paling bermartabat di dunia makhluk panggilan. Kepala naga raksasa turun dari langit dan tiba di atas altar pengorbanan. Matanya bagaikan matahari saat ia berkata dengan santai, Raja Dewa Naga paling kuno di zaman purba telah turun. Bentuk kehidupan kecil, persembahkan pengorbanan. Yang muliamu, tubuh besar naga itu masih berada di dunia binatang, dan kepalanya yang besar menjulang ke langit di atas altar pengorbanan. Satu kepala memandang Qin Mu dengan heran, sementara kepala lainnya menatap mata aneh dan monster kurus di dalamnya. Persetan denganmu, yang muliamu. 9 kepala naga mencoba yang terbaik untuk menyusut kembali ke dunia binatang. 9 kepala itu meraung dengan marah, tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali kamu mencariku. Qin Mu berkata dengan dingin, naga, kamu berjanji padaku 3 hal, dan ini yang pertama. Penguasa dunia binatang, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Naga itu ragu-ragu sejenak dan menahan keinginan untuk melarikan diri.
Dia turun dari langit sekali lagi, dan suaranya bergemuruh di udara seperti guntur. Biarkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Jika aku sadar aku bukan tandinganmu, aku akan segera pergi. Aku tidak akan membuang nyawaku. Yang mulia Mu, apakah kamu mengerti? Qin Mu tidak memandangnya, dan tatapannya masih tertuju pada orang aneh kurus itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, terserah kamu. Tubuh besar naga itu benar-benar meninggalkan dunia binatang dan menerkam monster kurus itu, menimbulkan guntur dan kilat. 9 kepala menutupi langit istana leluhur, dan 8 di antaranya memvisualisasikan mantra. Seni dewa kesadaran mereka meledak dan membombardir monster kurus itu. Kepala ke-9 berteriak, Yang mulia Mu, kamu harus ingat bahwa anak baptisku, Long Fi, memiliki hubungan yang baik denganmu. Jika aku mati, dia tidak akan bisa mewarisi posisiku dengan budidaya dan kemampuannya saat ini. Dia pasti akan dicabik-cabik oleh binatang buas besar lainnya di dunia binatang. Cakar tajamnya terentang, dan seni dewa kesadarannya menyerang monster kurus itu. Pada saat yang sama, tubuh jasmaninya yang kuat, yang telah mengalami pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dari para pencipta, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cakar tajamnya seperti pisau paling tajam saat dia menebas monster kurus itu. Saat ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, naga itu berjalan sendiri, berdiam diri di belakang istana leluhur, memerintah raksasa primordial. Sekarang, dia jelas telah belajar banyak pengetahuan tentang perdamaian abadi dari naga kilin. Tidak peduli apakah itu kekuatan seni surgawi atau tubuh jasmaninya, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk berkultivasi ke levelnya, terlalu sulit untuk ditingkatkan. Namun, naga berbeda dari yang lain. Ilmu yang dimilikinya hanyalah ilmu dari para empu zaman penciptaan. Ketika dia mengetahui hasil reformasi perdamaian abadi, yayasannya akan meledak, dan budidayanya akan meningkat pesat. Dia juga merupakan eksistensi di tingkat yang mulia surgawi. Saat itu, dia adalah eksistensi yang digunakan oleh para pencipta untuk mengintimidasi para dewa kuno. Tidak peduli apakah itu adipati surga atau penguasa bumi, mereka harus menyerah padanya. Sekarang, dia seperti harimau yang memiliki sayap. Ketika dia mendarat, tubuh jasmaninya menyusut dengan cepat. Mengecilkan tubuh jasmani memungkinkan kekuatan seseorang mengembun pada tingkat tinggi, membuat kekuatan serangan tubuh jasmani semakin kuat. Dia juga bisa melihat bahwa mata aneh ini dan pria aneh di Gunung Hitam Istana Leluhur bukanlah masalah kecil, jadi dia segera menggunakan kekuatan penuhnya. Monster kurus itu tampak menyedihkan. Dia kehilangan lengannya, dan bagian tengah alisnya juga berlumuran darah. Ada luka di sekujur tubuhnya, tapi dia menunjukkan rasa jijik terhadap serangan naga yang sangat ganas itu. Seni ilahi kesadaran naga sangat kental, dan itu mengalir ke dalam tubuhnya dalam upaya untuk memvisualisasikan dan meledakkan tubuh jasmaninya. Namun, ketika seni dewa kesadaran yang dieksekusi oleh 8 kepala masuk ke dalam tubuh monster kurus itu, 8 bunyi gedebuk terdengar. Bahkan sebelum kesadarannya dapat memvisualisasikannya, ia telah dihancurkan oleh tubuh jasmani monster kurus yang kuat itu. Cakar tajam naga itu jatuh, dan monster kurus itu mengangkat tangannya untuk menemui cakar itu. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meraih cakar besar naga itu. Naga itu meraung dan mengerahkan kekuatannya. Monster kurus itu juga mengerahkan kekuatannya di saat yang bersamaan. Dengan suara pecah, naga itu sangat kesakitan hingga air mata mengalir di wajahnya. 9 kepalanya menari-nari di udara saat ia tiba-tiba membuka mulutnya untuk menggigit monster kurus itu. Separuh tubuh pria aneh itu berada di alam semesta masa lalu, dan separuh lainnya berada di luar gunung hitam yang retak. Sulit baginya untuk mengelak, jadi ketika dia menggigit tubuhnya, giginya yang tajam langsung menusuknya. Tiba-tiba, kekuatan mata ketiga di jantung alis pria asing itu meledak. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Seberkas cahaya menebas secara horizontal, dan darah segar mengalir ke langit. 1 kepala naga terpenggal, diikuti kepala kedua dan kepala ketiga. Naga itu berteriak dengan sedih saat cakar naganya yang lain menusuk jantung monster kurus itu dan menusuk dadanya. Namun, cakar naganya merasakan gelombang kekuatan meledak dari jantung yang dicengkeram cakar naganya, menyebabkan cakar naganya mulai meleleh. Naga itu ketakutan. Eksistensi macam apa ini? Hanya separuh tubuhnya yang tertanam di mata monster itu, dan dia tidak bisa bergerak. Namun, dia telah melukai keberadaan seperti dia dengan parah hanya dengan 1 tangan. Apakah ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Dia buru-buru mengendurkan mulutnya dan berjuang untuk naik ke udara. Dia meninggalkan ketiga kepalanya yang terpenggal dan mencoba melarikan diri kembali ke dunia binatang. Namun, orang aneh kurus itu masih memegang cakar naganya dan tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia mengerahkan kekuatan dan menariknya kembali dari langit. Naga itu ketakutan dan gelisah, dan dia menyerang pria asing itu dengan sekuat tenaga. Dengan goyangan tubuhnya, sisik naga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan itu seperti cermin terang yang sangat tajam saat menebas pria asing itu. Mata aneh di belakang pria asing itu berdengung dan bergetar.
Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kehilangan kendali dan terbang menuju mata aneh itu. Bahkan kepala naga yang terpenggal pun terbang ke arah mata aneh itu. Apakah aku yang berkorban? Rambut naga itu berdiri tegak, dan dia melihat mata vertikal di tengah alis monster kurus itu bersinar lagi. Serangan ini mungkin akan memenggal seluruh kepalanya. Dia ketakutan. Melihat 10 yang mulia surgawi, bahkan yang mulia surgawi terkuat pun tidak akan mampu menahannya dengan satu tangan, apalagi mengalahkannya dengan satu serangan. Namun sekarang, serangan orang aneh ini mungkin bisa membunuhnya dan menggunakannya sebagai korban dan makanan. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh kecil terbang mendekati sisik naga. Ia berenang di bawah sisik naga dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan cepat mendekati monster kurus itu. Yang mulia Mu, naga itu tidak punya waktu untuk berpikir. Keenam kepalanya terbang ke atas dan ke bawah saat dia mencoba yang terbaik untuk menghindari cahaya yang keluar dari mata orang asing itu. Namun, dia masih tidak bisa menghindarinya tepat waktu dan terkena seberkas cahaya. Kepala lainnya jatuh. Dia seperti ular piton besar yang kepalanya terpenggal. Dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan dunia, tapi dia tidak bisa lepas dari nasib kematian. Tiba-tiba, Qin Mu sudah terbang ke depan orang aneh itu. Kelima jarinya terbuka, dan sebuah mudra tercetak di dada orang asing itu. Berdengung, cahaya yang menyilaukan meledak, dan sangat terang. Itu adalah diagram Taiji yang telah menyebar, dan dia dengan paksa menanamkannya ke tubuh orang asing itu. Taiji berubah menjadi yin dan yang. Qin Mu membalik tangannya ke belakang, dan lengannya seperti hujan saat mereka dengan keras menghantam dada orang aneh itu. Kemanapun telapak tangannya pergi, tubuh pria aneh itu akan membatu dengan cepat. Area membatu bertambah besar, dan membatu menjadi lebih cepat. Orang aneh itu mengeluarkan raungan yang menggemparkan dunia dan melepaskan naganya, mengulurkan tangan untuk meraih Qin Mu. Qin Mu berenang mengelilingi tubuhnya, dan setiap serangan adalah seni ilahi memasuki jalan di surga ke-23. Taiji berubah menjadi yin dan yang, mulai dari perut pria asing itu hingga tenggorokannya, dari tenggorokannya hingga satu lengannya. Tangan pria aneh yang memegang Qin Mu perlahan-lahan berhenti. Bahunya sudah membatu, dan tangannya tidak bisa meraih Qin Mu. Namun, mata vertikal di tengah alisnya menebas Qin Mu. Sang naga tahu bahwa ini adalah momen paling krusial. Ini menekan rasa takut di dalam hatinya dan mengangkat cakarnya yang tajam untuk memblokir Qin Mu. Cahaya di mata itu sangat tajam, dan ia memotong cakarnya dengan desir. Naga itu sangat kesakitan hingga ia mengangkat kelima kepalanya dan menangis tanpa henti. Namun, ekornya menyapu dan terus memblokir serangan tersebut. Ekornya patah. Pada saat yang sama, seluruh lengan orang aneh itu membatu, dan membatu masih menyebar ke lehernya. Qin Mu sudah berbalik dari lengannya dan berjuang menuju wajahnya. Setiap serangan mendarat secara akurat pada titik akupunktur di wajahnya. Langkah kaki Qin Mu tidak berhenti, dan dia terus berjuang untuk naik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan memutari kepalanya sampai dia berada 100 meter di atas kepalanya. Ketika mudra terakhir mendarat, tubuh bagian atas orang aneh itu benar-benar membatu. Qin Mu berlari menuruni tubuhnya lagi, dan seni surgawi runtuh satu demi satu. Mereka mencetak kakinya, depan, dan belakang, mengubahnya menjadi yin dan yang. Akhirnya, mudra terakhirnya mendarat di jari kaki orang aneh itu, mengubahnya menjadi batu. Qin Mu mendarat di tanah dan tersandung. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Keberadaan seperti itu tidak dapat disegel hanya dengan gerakan Taiji Fusion Yin Yang. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeksekusi alam harta karun ilahi miliknya. Ki vital yang tersisa beredar di pohon dunia, dan dia dengan panik mengeksekusi tekniknya. Dia naik ke langit dan menyerang pria aneh itu lagi. Taishu membuka bunga purba. Taishi mempertanyakan mekarnya musim semi. Kedua jenis seni dewa tersebut bergantian dan menghajar tubuh monster kurus yang membatu hingga menjadi lebih tidak berwujud. Itu berubah menjadi tubuh energi dan akan mengubahnya menjadi keberadaan tanpa bentuk. Tiba-tiba, kekuatan sihir Qin Mu habis, dan dia jatuh dari udara. Naga itu bergegas turun dari langit, dan menggunakan tubuhnya sebagai bantalan untuk meminjam kekuatannya. Pria dan naga itu jatuh ke tanah dan meluncur sejauh puluhan mil sebelum berhenti. Qin Mu berjuang untuk bangun, tapi dia bergoyang dan jatuh. Dia berguling turun dari tubuh naga dan jatuh ke dalam debu. Tubuh jasmani naga itu berderak saat menyusut terus-menerus, berubah menjadi orang aneh tanpa 5 kepala atau 2 tangan. Di belakangnya ada ekor yang patah. Dia memvisualisasikannya dengan cepat dan memvisualisasikan lengan dan ekornya. Namun, sisik naga di tubuhnya hampir semuanya tertelan oleh mata aneh di belakang pria aneh itu, meninggalkan lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Long Xiao sangat marah. Dia meraih kerah Qin Mu dan mengangkatnya. Dia tertawa dengan marah dan berkata, "Yang mulia Mu, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan melakukan 3 hal untukmu. Namun, hal pertama hampir merenggut nyawaku. Aku tidak akan melakukan 2 hal lainnya. Jika kamu mempunyai kemampuan, biarkan kakakmu memakanku."
Qin Mo mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, "Kalahkan cepat, hancurkan dia." Naga itu mencibir. "Aku bisa menghancurkannya untukmu, tapi ini hal kedua. Hal ketiga adalah menghapus fakta penghitungan bumi kecil kita. Bagaimana menurutmu? Cepat hancurkan dia." Qin Mo menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum, matanya adalah buah dao, satu-satunya tempat yang tidak bisa membatu adalah buah dao yang terkondensasi dari dao besar. Separuh tubuhnya yang lain berada di alam semesta masa lalu dan belum membatu. Dia mengaktifkan separuh tubuhnya yang lain, dan seni surgawi saya tidak bisa menjebaknya lama-lama. Naga itu menurunkannya dan hendak bergegas maju untuk menghancurkan tubuh orang aneh itu ketika tubuh orang aneh kurus itu tiba-tiba bergerak, dan sinar cahaya mengalir dari mata aneh di jantung alisnya seperti air mengalir. Tubuh sosok kurus yang membatu itu bergetar, dan tubuh batunya bergoyang. Naga itu tercengang dan menghentikan langkahnya. Qin Mo mendesis, "Serang matanya. Itu satu-satunya kelemahannya. Patahkan matanya dan dia akan mati." Meskipun dia memiliki buah dao, mereka belum bergabung ke dalam kekosongan tertinggi. Ini adalah momen terlemahnya. Naga itu ragu-ragu dan berbalik. "Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah." Berhenti sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan terbang ke depan. Tiba-tiba, mata vertikal di dahi pria asing itu bersinar terang. Naga itu kaget dan buru-buru naik ke langit. Sambil mengaum, naga itu kembali ke dunia binatang. Keberaniannya telah hancur, dan dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Qin Mu mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia mengangkat tangannya untuk meraih Kruk Tai Yi dan berjalan tertatih-tatih menuju monster kurus itu. Dia bergumam, "Akulah anginnya. Angin kebebasan." Dia terengah-engah dan mencoba yang terbaik untuk mempercepat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang diajarkan Kuezi ketika dia masih muda. "Saat kecepatanku cukup cepat, saat hatiku cukup tenang, saat tubuhku cukup ringan, aku bisa merasakan kekuatan angin." Langkah kakinya menjadi lebih cepat, dan lambat laun, ada angin di bawah kakinya. Pada saat itu, aku akan mampu mengejar dan menginjak ujung angin, terbang bebas di angkasa. Dia berjalan di udara, kecepatannya menjadi lebih cepat. "Akulah angin, angin yang tak terkendali. Tidak ada yang bisa mengejarku." Sudut mulutnya berdarah, dan kulit di tubuhnya meledak. Dia berlari ke depan, meningkatkan kecepatannya lebih cepat. Dia menggunakan tongkat Tai Yi untuk menunjuk ke jantung alis monster kurus dan mata vertikal itu. Matanya dipenuhi kebingungan, dan penglihatannya menjadi semakin kabur. "Akulah angin, seorang pemuda yang mengejar angin." Dia tersandung di udara, tapi dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat. Tiba-tiba, sesosok tubuh kurus datang ke sisinya, dan sebuah suara tua namun lembut terdengar di samping telinganya, "Muer, berikan aku tongkatnya." Sebuah tangan yang kuat mengambil tongkat dari tangannya, dan mata Qin Mo secara bertahap menyusut. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat wajah Kuezi. "Jangan pergi." Dia meraih lengan baju Kuezi. "Jangan pergi, kamu akan mati." Kuezi mendorong tangannya menjauh, dan langkah kakinya menjadi ringan saat dia berubah menjadi aliran cahaya untuk pergi. Dia mengangkat ujung tongkatnya dan berlari menuju jantung alis monster kurus itu. Pikiran Qin Mo kacau, dan dia tidak bisa menginjak angin lagi. Tubuhnya jatuh tak berdaya dari langit. "Jangan pergi," dia berteriak dengan seluruh kekuatannya. Pakaian hijau Kuezi berkibar tertiup angin, meninggalkan cahaya hijau di langit. Pada saat itu, tubuhnya menerobos ruang angkasa, menembus batas kemampuannya. "Akulah anginnya, angin yang tidak terkendali." Suaranya meledak di udara, angin yang tak seorang pun bisa mengejarnya. Tongkat kayu Tai Yi dan sosok Kuezi menusuk mata vertikal di jantung alis monster kurus itu. Setelah hening beberapa saat, gelombang yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak. Kepala orang aneh yang panjang dan kurus itu meledak, dan tubuhnya terus-menerus retak. Potongan-potongan batu jatuh dari langit, dan cahaya menyilaukan menyerangnya. Gelombang udara yang melonjak menghantam Qin Mo. Dia dengan kejam menabrak tanah dan berguling-guling. Baru setelah sekian lama dia berhenti. Qin Mo berjuang untuk bangun, tapi dia tidak bisa. Sebuah tongkat berjalan berputar dan tiba-tiba menusuk ke tanah di depannya. Qin Mo mengangkat kepalanya dan melihat darah merah mengalir di tongkat. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil tongkat dan memeluknya. Air mata di matanya mengalir bersama darah di tongkatnya. Dia memeluk tongkatnya dan berbaring di sana seperti anak kecil, tidak bergerak dalam waktu lama. Orang tua yang pernah bertarung dengannya untuk mendapatkan manisan tidak bisa lagi melawan, dia tidak bisa lagi mencurinya kembali. Pada malam hari, embunnya deras, dingin, dan deras. Saat matahari terbit, udara dingin di tubuh Qin Mo perlahan menghilang. Dia menggunakan tongkatnya untuk berdiri dengan gemetar. Darah pada tongkat kayu itu adalah darah dewa, dan masih sangat jelas. Dia melihat ke depan dan melihat lautan serigala. Pertempuran tadi malam telah menyebabkan banyak kerusakan pada tempat ini. Gunung hitam yang retak telah dihancurkan oleh buah dao monster kurus itu dan benar-benar hilang.
Mata api aneh yang terjepit di antara gunung hitam yang retak juga lenyap. Tanah di sekitarnya sangat penyok, dan ia dikorbankan ke alam semesta masa lalu oleh monster kurus, berubah menjadi energi murni. Mayat monster kurus yang membatu berserakan di mana-mana. Energi alam semesta masa lalu dan alam semesta saat ini masih seimbang. Meskipun sebagian dari substansi di istana leluhur telah dikorbankan, mayat monster kurus itu masih mengisi kembali sebagian energinya. Pegunungan hitam di sekitarnya sepertinya telah menerima nutrisi dari energi monster yang panjang dan kurus itu. Gunung itu subur dan hijau, dan banyak tanaman unik di istana leluhur tumbuh. Dedaunan pepohonan dan rerumputan lembut memiliki tetesan embun yang terkondensasi dari roh Qi. Separuh tubuhnya masih berada di alam semesta masa lalu, namun buah dao miliknya telah hancur. Buah dao miliknya hancur, dan hanya tersisa separuh tubuhnya. Segera, dia akan dilenyapkan dalam musibah kehancuran alam semesta, dimusnahkan sepenuhnya, dan tidak ada lagi. Suara serak memecah kesunyian pagi itu. Qin Mu bersandar pada tongkatnya dan mencoba memanggil pasir jiwa hitam Kuezi. Namun, tidak ada pasir jiwa hitam yang meresponsnya. Qin Mu mengucapkan mantranya dengan sangat lambat dan suaranya sangat panjang. Dia seperti serigala tua yang terluka di hutan belantara, menggunakan suara kasar dan serak untuk memanggil kerabatnya. Dari awal hingga akhir, tidak ada pasir jiwa hitam yang tertarik padanya. Ledakan buah dao terlalu dahsyat. Dalam keadaan seperti itu, pasir jiwa hitam tidak mungkin ada. Buah dao dipadatkan dari dao besar dan mewakili keterampilan dao tertinggi dari orang yang telah mencapai dao. Kuezi menggunakan kruk taiyi untuk menusuk buah dao monster kurus itu, menyebabkannya meledak. Dalam ledakan dahsyat itu, jiwanya musnah seluruhnya. Qin Mu menggunakan satu tangan untuk menopang kruk sementara tangan lainnya meraih ke depan, tapi dia tidak bisa meraih apapun. Dia menarik napas dalam-dalam. Bisakah Kuezi melewati buah dao dengan kecepatannya yang menakjubkan di saat-saat terakhir dan memasuki mata aneh di belakang pria aneh itu? Mungkinkah dia memasuki alam semesta masa lalu dari mata aneh itu? Jejak harapan muncul lagi di mata Qin Mu saat dia berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya, mencoba mencari petunjuk di gurun. Harapan di matanya berangsur-angsur hilang saat tatapannya menjadi kosong. Bahkan jika Kuezi pergi ke alam semesta masa lalu, mustahil baginya untuk selamat dari bencana kehancuran yang besar. Dia akan tetap dilenyapkan sepenuhnya dan tidak ada yang tersisa. Dia duduk dan linglung. Setelah sekian lama, bibirnya bergerak dan dia berkata dengan nada terisak, "Kamu adalah pencuri dewa nomor 1 di dunia. Bahkan Aula Wewangian tidak dapat menghentikanmu." Dia terdiam lagi. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati membuang darah dewa pada tongkat kayu itu. Namun, masih ada noda darah coklat di tongkat kayu itu. Suara orang-orang terdengar. Mereka adalah orang-orang yang pergi tadi malam dan kembali untuk memeriksa pertempuran tadi malam. Qin Mu menyembunyikan kesedihannya di lubuk hatinya dan mengeksekusi teknik 3 elisir tubuh tuan untuk membuat kulitnya terlihat lebih baik. Baru setelah itu dia berdiri. Dia diam-diam menyeka air mata di wajahnya untuk mencegah semua orang melihat bahwa dia menangis. Ia lalu menepuk-nepuk wajahnya untuk mengendurkan otot-ototnya yang kaku akibat menangis. Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang paling peduli padanya. Nenek Si, bisu, buta, dan yang lainnya berjalan dengan cepat dan hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Qin Mu berdiri di sana dengan selamat. "Muer, di mana Cacat?" Nenek Si berjalan cepat dan memeriksa luka di tubuh Qin Mu. Saat itulah dia menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan ragu, "Kemana si Cacat lari?" Si buta bilang dia melihat Cacat berlari kembali secara diam-diam tadi malam untuk menyelamatkan. "Di mana Cacat?" "Cacat, berhenti bersembunyi, cepat keluar." Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak teman lamanya. Dia memanggil beberapa kali lagi. Blind membuka mata sucinya dan melihat sekeliling. Dia menghentikan Nenek Si dan menggelengkan kepalanya. "Nenek, tidak perlu berteriak. Si Cacat tidak ada di sini." "Muer, apakah si Cacat tua muncul tadi malam?" Qin Mu menenangkan diri, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Kakek Cacat muncul tadi malam, dan dia membantuku membunuh orang yang telah mencapai dao di alam semesta masa lalu." Mute mengencangkan cengkeramannya di dada dan merasa tidak nyaman. Ekspresi Blind berubah saat dia melihat tongkat di tangan Qin Mu. Qin Mu diam-diam menggerakkan telapak tangannya untuk menutupi noda darah di tongkat. Nenek Si memaksakan senyum dan berkata, "Pengecut ini selalu penakut seperti tikus. Kapan dia menjadi begitu berani? Kemana dia pergi?" Senyuman di wajah Qin Mu tidak memudar saat dia berkata, "Dia pergi ke alam semesta masa lalu. Dia memberitahuku bahwa dia telah mencuri seluruh alam semesta kita, dan tidak ada tempat baginya untuk melakukan pukulan dan tendangannya. Dia ingin pergi ke alam semesta masa lalu untuk mencuri harta ilahi di sana." Nenek Si juga tersenyum ketika berkata, "Si Cacat terkutuk ini, setiap hari dia berbuat tidak baik, dia menjadi tidak bahagia. Dia memang telah mencuri segalanya di dunia ini, bahkan kamar selir Kaisar Langit. Dia bahkan mencuri kulit telur Kaisar Langit.
Terakhir kali, dia bahkan membual dan mendesah dengan sedih bahwa tidak ada lagi tempat di dunia ini yang layak untuk usahanya. Qin Mu menganggukkan kepalanya. Kedengarannya seperti dia. Ambisi kakek Kuezi adalah terus mencuri dan menantang dirinya sendiri untuk hal-hal yang lebih sulit. Senyuman di wajah nenek si berangsur-angsur menjadi lebih tebal hingga tidak bisa dihilangkan. Dia orang yang seperti itu. Saat itu, ketika kemampuannya masih sangat rendah, dia pergi mencuri perbendaharaan Kaisar Yanfeng dan bahkan kakinya dipotong oleh Jiang Baigui. Meski begitu, Jiang Baigui tidak bisa menaklukkannya. Nenek si terus tersenyum. Saat kita hidup mengasingkan diri di desa lansia penyandang cacat, dia masih suka mencuri. Setiap kali aku menganggapmu menyebalkan, aku akan mengirimmu keluar, dan dia akan mencurimu kembali dan mengirimmu ke kamarku. Pada saat yang sama, dia akan bersembunyi di sudut gelap dan dengan senang hati melihatku mengamuk padamu. Ya, dia orang yang seperti itu. Nenek si menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, dia pasti merasa tidak ada lagi kesenangan di sini, jadi dia pergi ke alam semesta masa lalu untuk membawa bencana bagi mereka yang telah mencapai Dao di sana. Karena si cacat terkutuk itu sangat buruk, mereka yang telah mencapai Dao di alam semesta masa lalu berada dalam masalah. Dia tersenyum sangat bahagia dan bertepuk tangan. Para Taois di alam semesta masa lalu telah membawa begitu banyak penderitaan bagi kita. Sudah waktunya bagi mereka untuk menderita? Melayani mereka dengan benar. Buta, bisu, bukan begitu? Dia menoleh untuk melihat ke arah Buta dan bisu, yang mengangguk dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nenek si berkata dengan marah lagi, orang inilah yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang membuatku sedikit marah. Orang ini selalu seperti ini, menyelinap seperti pencuri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berpura-pura serius dan berkata kepada Buta dan bisu, tidak ada yang boleh menghentikanku. Saat dia berbicara, dia tertawa lagi. Saat aku menghajarnya, kalian tidak pernah menghentikanku. Baiklah, baiklah, ayo kita bubar. Karena krisis sudah terselesaikan, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Aku akan pergi mencari Raja Iblis Dutian. Orang itu melarikan diri dengan cepat tadi malam dan bersembunyi jauh. Aku harus menemukannya dan membiarkan dia memindahkan orang-orang dari kedamaian abadi kembali. Lumpuhkan orang itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi, jelas tidak senang dengan Kuezi. Nenek si pergi dengan cepat, langkah kakinya semakin cepat. Hanya ketika dia jauh dari Qin Mu dan yang lainnya, langkah kakinya perlahan melambat. Dia bersembunyi di sudut dan duduk. Tiba-tiba, air mata jatuh seperti hujan. Dia menangis lama sekali sebelum bangun untuk mencari Raja Iblis Dutian. Dia tahu bahwa Qin Mu tidak ingin dia bersedih, jadi dia mengarang kebohongan bahwa Kuezi telah pergi ke alam semesta masa lalu. Namun, dia juga tidak ingin Qin Mu tahu bahwa dia sedih, jadi dia mengikuti kebohongan Qin Mu dan berbohong padanya. Berbohong pada orang buta dan bisu juga membohongi dirinya sendiri. Namun, hanya ketika tidak ada orang di sekitarnya barulah dia berani menatap lurus ke arah kebohongannya dan menangis. Namun, dia adalah orang yang tahu bagaimana memprioritaskan masalah. Dia selalu menjadi tulang punggung desa Daksu, jadi dia harus menjaga citra tulang punggung tersebut dan tidak bersedih di depan semua orang di desa Daksu. Selain Qin Mu, Buta dan bisu tidak tahu harus berkata apa. Mereka menepuk bahu Qin Mu dan pergi dengan pagoda langit kaca yang rusak. Pagoda langit kaca rusak, mari kita perbaiki, ajak mereka. Kedua tetua membawa pagoda langit kaca ke bagian bawah pohon dunia dan menancapkannya ke tanah. Mereka membuka 28 langit dan bekerja secara diam-diam untuk memperbaiki harta karun yang rusak. Dari tingkat kerusakan harta berharga ini, terlihat betapa pahit dan berbahayanya pertempuran tadi malam. Sulit membayangkan Qin Mu benar-benar bisa menahan serangan sekuat itu. Kedua tetua itu lelah karena memurnikan harta dan memperbaiki diagram formasi. Mute menyarankan, ayo istirahat sebentar. Blind berhenti, dan mereka berdua duduk di tanah di bawah pohon. Mute mengeluarkan pipa tembakau dan mengisinya sebelum menyalakan api. Dia menaruh pipa air ke mulutnya dan berpikir sejenak sebelum berhenti. Dia meletakkan pipa air di kursi kosong di sampingnya. Blind melihat ini dan tidak mengatakan apapun. Saat kepulan asap ini otomatis padam, Mute berbisik, dia sudah selesai merokok. Buta mengangguk dalam diam. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang telah pindah dari pegunungan kembali satu demi satu, dan Gunung Hitam secara bertahap menjadi hidup kembali. Su Shenghua, seperti biasa, mengambil embun dan memperbaiki Gunung Hitam atas nama Qin Mu. Dia adalah orang paling tenang di gunung, dan tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar, dia masih memiliki hati dan semangat untuk menyelesaikan tugasnya. Lan Yutian terus memahami Dao di bawah pohon, dan dia menjelaskan apa yang telah dia pahami kepada semua orang di Gunung Hitam. Setelah Su Shenghua menyelesaikan pekerjaannya, dia akan memahami dan mendengarkan ceramahnya. Qin Mu kadang-kadang datang untuk mendengarkan mereka mengkhotbahkan Dao dan menyampaikan teknik mereka, tapi perhatiannya selalu terganggu. Wei Suifeng dan Xu Jun mengerutkan kening, tapi mereka tidak bertanya.
Meskipun waktu tidak ada, biasanya waktu yang tidak ada itulah yang menyembuhkan rasa sakit. Yan Er, Dewa Selatan, dan Kaisar Cahaya tidak kembali, jadi mereka pergi melakukan urusan mereka sendiri. Pada hari ini, Jiang Yunjian bergegas dan berkata kepada semua orang, pengajar kekaisaran telah pergi ke tambang di luar Gunung Hitam. Semua orang kaget dan berdiri. Semua orang bergegas ke tambang di luar Gunung Hitam dan melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ada ribuan ranjau yang mengelilingi Gunung Hitam. Setiap tambang mewakili senjata ilahi dari ahli alam semesta masa lalu. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa ahli alam semesta masa lalu sedang menunggu untuk turun. Kayu hitam itu sangat luas dan tidak terbatas. Ribuan ranjau tersebar ke segala arah, mengelilingi pinggiran ratusan ribu gunung. Pemandangan ini sungguh spektakuler dan tak terbayangkan. Busur ilahi yang diperoleh Qin Mu berasal dari salah satu tambang. Tidak hanya ada busur dewa di tambang itu, tetapi ada juga jejak dao besar dari busur dewa tersebut. Itu adalah segudang harta karun unik yang dibentuk dengan menggabungkan akar kayu hitam. Tanah unik ini sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa saat mereka dilahirkan, dan mereka sedikit lebih baik daripada senjata dewa surgawi biasa. Jika dimurnikan, itu bisa ditempa menjadi senjata dewa kelas 1. Orang-orang dari perdamaian abadi telah bermigrasi ke sini untuk menambang tambang, dan itu untuk menambang harta karun di tambang tersebut. Namun, setiap tambang memiliki senjata ilahi dari para ahli alam semesta masa lalu. Senjata ilahi ini sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada harta yang mulia. Yang lebih mengerikan lagi adalah senjata suci ini biasanya ada di tangan pemiliknya. Praktisi kuat yang mencoba menyeberang telah menyatukan tubuh mereka dengan akar pohon hitam besar dan menguburnya jauh di bawah tanah. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyeberang sepenuhnya. Meskipun praktisi kuat yang menunggu untuk turun tidak sekuat monster kurus, mereka tidak kalah dengan 10 yang mulia surgawi, dan mereka bahkan mungkin lebih kuat. Pria bertubuh tinggi dan kurus adalah seorang praktisi dao yang mudah dicapai, sedangkan praktisi kuat di tambang mungkin kurang memiliki kesempatan untuk mencapai dao. Menambang tambang gunung hitam adalah ide Qin Mu. Saat itu, setelah dia menggali busur dewa, dia telah menarik invasi dari pemilik busur dewa. Saat itu, dia telah mengumpulkan kekuatan semua orang di Gunung Hitam untuk menyegelnya dan mengubahnya menjadi patung batu. Setelah itu, setelah berdiskusi dengan Tai Yi, Qin Mu memutuskan untuk menempa senjata ilahi untuk secara khusus memotong tangan para penumpang gelap ini dan merebut harta mereka. Namun, segala macam hal datang silih berganti, membuatnya tidak mampu menyempurnakan senjata dewa. Qin Mu kemudian memerintahkan masyarakat perdamaian abadi untuk terus menambang tambang di wilayah luar. Namun, kali ini, dia hanya menambang harta karun yang melekat padanya dan tidak menyentuh senjata ilahi dari praktisi kuat alam semesta. Selama bertahun-tahun, para penambang perdamaian abadi telah menambang banyak tambang, tetapi ketika mereka mencapai inti, mereka berhenti bekerja dan pergi menambang tambang lainnya. Senjata ilahi yang terkumpul di Gunung Hitam juga dikirim ke perdamaian abadi untuk memperkuatnya. Namun sekarang, Qin Mu pergi ke tambang itu sendirian, jadi pastinya tidak sesederhana menambang tambang. Saat matahari terbenam, fenomena di luar istana leluhur kembali muncul. Saat ini, semua orang belum mencapai pinggiran Gunung Hitam. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat meledak dari salah satu tambang, dan cahaya ilahi melesat ke langit. Dalam cahaya ilahi, ada dewa besar yang samar-samar berdiri di antara istana surgawi. Ia kemudian menekan tambang itu. Tanah bergetar, dan beberapa guncangan hebat terjadi secara berurutan. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Wei Suifeng dan Pangeran Yu Ming, kedua ahli itu, segera bergegas mendekat. Keduanya adalah eksistensi di alam tahta kaisar. Ketika mereka sampai di sana, seluruh tambang meledak, memperlihatkan jurang yang tak terduga. Cahaya ilahi melonjak ke dalam, menutup bagian bawah. Hati Wei Suifeng dan Pangeran Yu Ming melonjak, dan mereka segera mengaktifkan istana surgawi mereka untuk turun dengan hati-hati. Dari kedalaman tambang yang paling dalam muncul aura unik Dao Agung seorang ahli prasejarah. Dao besar semacam itu bukan milik alam semesta saat ini. Itu kuno dan aneh. Jelas sekali telah terjadi pertempuran di sini. Keduanya tidak punya pilihan selain bertindak hati-hati untuk mencegah monster prasejarah melarikan diri dan terluka. Mereka melewati dampak padat dari seni ilahi, dan cahaya ilahi tersebar di sekitar mereka, menyebabkan mereka samar-samar merasakan sakit yang menyengat di kulit dan roh primordial mereka. Jelas sekali bahwa makhluk prasejarah yang terperangkap di akar pohon telah menggunakan kesempatan ketika Qin Mu mengeluarkan harta karun itu untuk menghancurkan akar pohon agar dapat melarikan diri secara paksa dari akar pohon. Dia bahkan telah bertarung sengit dengan Qin Mu. Adik kedua menjadi semakin tidak stabil. Wei Suifeng mengerutkan kening. Di bawah mereka, cahaya ilahi melonjak ke atas, membuat mereka berdua tidak bisa melihat terlalu jauh. Namun, saat mereka masuk lebih dalam,
Samar-samar mereka bisa melihat bahwa di kedalaman tambang yang paling dalam, di depan akar yang sebesar pegunungan, berdirilah dewa yang bungkuk namun mengesankan dengan banyak kepala dan tangan. Dewa itu mengeluarkan kekuatan ilahi yang meluap ke langit. Kekuatan ilahi dan cahaya ilahi membentuk pita aneh di belakangnya. Wei Suifeng dan Pangeran Yuming benar-benar melihat kota dewa mengambang tidak jelas di pita. Ibu kota Giok. Keduanya kaget, dan mereka saling memandang. Wei Suifeng berkata dengan suara rendah, itu adalah ibu kota Giok dari istana leluhur. Praktisi kuat dari alam semesta masa lalu ini mengolah ibu kota Giok di istana leluhur, bukan sistem budidaya istana surgawi kita, tetapi sistem budidaya ibu kota Giok. Pangeran Yuming telah mendengar Wei Suifeng dan Xu Jun berbicara tentang perangkap ibu kota Giok, dan namun sekarang, mereka benar-benar melihat para praktisi kuat dari alam semesta masa lalu yang mengembangkan sistem budidaya modal Giok. Hal ini membuat mereka berdua sedikit bingung. Tampaknya ibu kota Giok milik istana leluhur bukan sekadar jebakan ibu kota Giok. Saya khawatir penguasa istana Miluo memiliki motif yang lebih dalam. Pangeran Yuming merenung dan berkata, jika tidak, keberadaan alam semesta masa lalu tidak akan mampu mengembangkan sistem budidaya ibu kota Giok. Namun, apa maksud dari penguasa istana Miluo? Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka pahami. Mereka berdua dengan hati-hati datang ke lembah tambang dan mengeksekusi seni dewa mereka untuk melindungi tubuh mereka. Tempat itu adalah ruang bawah tanah yang diciptakan oleh ledakan seni dewa, dan bahkan akar dari kayu hitam besar pun terluka. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya pertempuran di sini. Namun, yang mengejutkan mereka adalah dewa bungkuk itu berdiri di sana tanpa bergerak dan membuat postur menerkam. Pada saat ini, mereka berdua menyadari bahwa ada lubang besar di dada dewa ini yang sekuat yang mulia. Di akar tebal di belakangnya, ada bekas kepalan tangan besar. Keduanya datang ke depan Dewa Agung. Pangeran Yuming menangkupkan tangannya dan mendorong ke depan. Dia merenung dan berkata, itu adalah seni ilahi yang muliamu. Tampaknya disebut kekacauan primordial Qi Dao bepergian bersama. Ini adalah surga ke-26 dari seni ilahi miliknya. Wei Suifeng mendatangi punggung dewa bungkuk itu dan memeriksa bekas tangan yang ditangkupkan di akar pohon. Ada jejak Qi primordial yang melayang dari luka di akar pohon, dan dia berkata, ini memang seni dewa. Namun, kekuatannya sedikit terlalu kejam, berkali-kali lebih kejam dari yang saya bayangkan. Mereka terbang satu demi satu dan memeriksa tubuh dewa bungkuk itu. Mereka melihat roh primordial orang ini telah berubah menjadi wujud tak berwujud seperti Taisu. Dia terjebak di dalam tubuhnya dan tubuh jasmaninya membatu. Yang lebih aneh lagi adalah ki vitalnya telah berubah menjadi kekacauan. Keduanya saling memandang, dan Pangeran Yuming melompat ke akar pohon tempat dewa bungkuk itu keluar. Akar pohon itu memiliki lubang besar yang bisa memuat tubuhnya. Meskipun dia bukan si bungkuk, dia membawa cangkang kura-kura hitam. Wei Suifeng maju dan menarik busur, menembakkan beberapa anak panah ke arahnya. Pangeran Yuming segera melompat keluar dari akar pohon dan hendak berbicara ketika Wei Suifeng menggambar lingkaran dengan tangannya dan menggambar diagram Taiji dan menempelkannya di dadanya. Kemudian, seorang Taiji tiba-tiba membuka tunas primordialnya dan menyerang roh primordialnya. Setelah itu, bentuk Taiji lainnya menembak ke arah King Ming, mengubah garis keturunannya menjadi kekacauan primordial. Wei Suifeng menangkupkan tangannya dan mendorong ke depan lagi. Tubuh Pangeran Yuming bergetar hebat dan membeku di tempat. Tentu saja, Wei Suifeng tidak mengetahui seni ilahi Qin Mu. Dia hanya belajar bagaimana meniru seni ilahi Qin Mu. Pangeran Yuming juga bekerja sama dengannya. Keduanya berlatih dan menyimpulkan langkah yang akan diambil Qin Mu. Keduanya adalah orang-orang yang terobsesi dengan seni dewa, jadi ketika mereka melihat jejak medan perang, mereka secara alami tidak bisa menahan diri untuk menyimpulkan. Seharusnya begitu. Bunuh dia. Pangeran Yuming mendapatkan kembali mobilitasnya dan terbang ke belakang dewa bungkuk itu. Dia berdiri di depan ibu kota Gioknya dan melihat pemandangan di kota. Ada ribuan istana dan aula yang megah dan tak terbatas. Ada juga sungai besar yang penuh kekacauan dan jalan setapak. Sistem seni dewa semacam ini sungguh menakjubkan. Sayang sekali, sistem budidaya keberadaan ini sangat aneh. Dia seharusnya merupakan keberadaan yang luar biasa, namun dia dibunuh oleh Yang Mulia Mu dalam 3 gerakan. Pangeran Yuming menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya kita harus berkomunikasi dengannya dan bertanya kepadanya tentang sistem budidaya ibu kota Giok sebelum membunuhnya. Wei Suifeng berkata, adik laki-laki berada di atas angin. Kemampuan orang ini jelas tidak kalah dengan 10 yang mulia surgawi, atau bahkan lebih kuat. Sayang sekali dia terjebak di alam semesta masa lalu, dan dia ingin menggunakan pohon dunia untuk melarikan diri dari kesialannya. Namun, pohon dunia terlalu mudah ditebang, sehingga dia terjebak di dalam pohon dan tidak dapat melarikan diri dari bencana alam semesta masa lalu. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia berada dalam kondisi lemah, itulah sebabnya dia ditangani oleh Junior Brother dalam 3 langkah. Meski begitu, dia masih sangat mengagumi Qin Mu. Namun,
Bahkan jika 10 yang mulia disergap oleh Qin Mu 3 kali berturut-turut, mereka masih akan terluka parah. Inilah kekuatan seni dewa yang memasuki jalurnya. Terutama ketika Qin Mu menanam pohon dunia dalam harta ilahi dan menyatukan teknik dan seni ilahi, budidayanya telah maju pesat. Menghadapi Qin Mu saat ini, bahkan yang mulia akan menderita jika mereka ceroboh. Tepat pada saat ini, fluktuasi hebat lainnya tiba-tiba datang, dan mereka berdua terkejut. Mereka buru-buru bangkit dan langsung menuju tambang lainnya. Nenek Xi, Lan Yutian, dan yang lainnya baru saja tiba. Melihat situasinya, mereka segera mengikuti mereka. Ketika semua orang datang ke tambang, mereka melihat bahwa tambang itu berantakan. Seni dewa yang mengerikan ada di mana-mana, dan semua orang bekerja sama untuk memasuki kedalaman tambang. Di sini, mereka melihat mayat praktisi kuat lainnya dari alam semesta masa lalu. Praktisi kuat ini bahkan lebih menderita daripada dewa bungkuk sebelumnya. Dia dipotong-potong oleh senjata ilahi yang aneh, dan pada saat yang sama, roh primordialnya diubah menjadi keadaan energi murni. Keadaan energi semacam ini adalah keadaan Grand Prime, namun sangat tidak stabil. Orang ini pasti dengan paksa mengeksekusi kekuatan sihirnya ketika dia diserang oleh Qin Mu, menyebabkan roh primordialnya meledak seketika. Itu sebabnya tempat ini menjadi sangat berantakan. Adik laki-laki menggunakan senjata dewa-dewa bungkuk untuk membunuhnya, tapi pukulan fatal itu masih merupakan bentuk asli King Ming. Wei Suifeng tercengang. Kekuatan serangan Qin Mu jauh lebih kuat daripada yang membunuh dewa bungkuk. Tiba-tiba, getaran hebat lainnya datang dari jauh. Semua orang buru-buru bangkit dari tambang dan bergegas ke sana. Ketika mereka tiba, Qin Mu sudah pergi, meninggalkan ruang bawah tanah yang besar di tambang. Ada juga mayat tanpa kepala dengan lengan terputus. Kepala keberadaan alam semesta masa lalu diubah menjadi ki primordial, dan jejak tangan yang mendorong terungkap pada akar di belakangnya. Sementara itu, diagram Taiji besar muncul di bawah kakinya. Dia tidak jauh. Semua orang mendengar getaran hebat itu lagi dan buru-buru bergegas lagi. Namun mereka tetap meleset dan hanya menemukan jenazah seorang ahli prasejarah. Kalau begini terus, bahkan orang yang terbuat dari besi pun akan kehabisan tenaga hingga menjadi lumpur. Terlebih lagi, akan selalu ada saatnya seseorang gagal. Jika gagal, ia akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Semua orang merasa sedikit tidak nyaman dan bergegas melewati tambang satu demi satu. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Qin Mu selangkah lebih maju dari mereka dan menyapu tambang satu persatu, dengan paksa menarik praktisi kuat alam semesta masa lalu keluar dari akarnya dan memukuli mereka sampai mati. Langit berangsur-angsur memutih, dan mereka kelelahan karena berlarian sepanjang malam. Saat matahari akhirnya terbit, mereka melihat Qin Mu. Qin Mu sedang duduk di depan tebing di puncak gunung hitam besar. Di bawah tebing terdapat segala jenis harta karun prasejarah yang dipenuhi dengan cahaya harta karun dan bersaing dengan matahari. Qin Mu duduk di sana, tampak sedikit lelah, tapi ekspresinya sangat tenang. Dia tidak setenang yang mereka duga. Sebaliknya, dia sangat pendiam. Tatapannya dalam, dan meskipun suaranya dipenuhi kelelahan, namun sangat dalam. Dia berkata kepada semua orang yang bergegas mendekat, "Saya harus merepotkan semua orang karena khawatir. Saya berencana mengambil beberapa bahan untuk menempa senjata dewa. Sekarang, itu sudah cukup untuk menempa pedang dewa saya." Semua orang melihat senjata ilahi yang besar itu dan tercengang. Senjata ilahi ini adalah harta karun yang telah digunakan oleh para praktisi kuat di alam semesta masa lalu untuk disempurnakan dari tabungan seumur hidup mereka. Bahan yang digunakan adalah bahan terbaik yang mereka cari sepanjang hidup mereka. Setiap harta karun ini tidak kalah dengan busur dewa, dan bahkan ada beberapa yang lebih kuat dari busur dewa. Para praktisi kuat di alam semesta masa lalu berharap mereka dapat mengandalkan harta karun ini untuk menghindari bencana kehancuran yang besar. Di alam semesta masa depan, mereka akan tetap berada jauh di atas dan menjadi penguasa. Bahkan surga surgawi saat ini tidak dapat menghasilkan banyak bahan untuk memurnikan harta karun. Bagaimanapun, surga surgawi baru saja turun ke istana leluhur, dan tambang ilahi di sana baru saja ditambang. Para praktisi kuat di alam semesta masa lalu pada dasarnya telah menjarah alam semesta mereka sepenuhnya untuk memurnikan harta karun yang begitu menakjubkan. Namun sekarang, senjata-senjata ini telah dijarah oleh Qin Mu, dan dia bersiap untuk menempa pedang ilahi miliknya sendiri. Pedang ilahi macam apa yang membutuhkan begitu banyak harta berharga? Beberapa harta karun bahkan memiliki noda darah, dan beberapa bahkan memiliki lengan yang putus. Qin Mu pasti telah memotong lengan mereka dan tidak melepaskannya. Wei Suifeng dan yang lainnya merasa nyaman. Mereka selalu khawatir Qin Mu akan kehilangan rasionalitasnya, tetapi sekarang tampaknya Qin Mu tidak kehilangan rasionalitasnya, dia juga begitu tenang sehingga membuat orang merasa takut dan teror. Tentu saja, alasan bukanlah hal yang buruk, tetapi bersikap terlalu rasional bukanlah hal yang baik. Jika seseorang terlalu rasional, mereka akan kehilangan banyak kesenangan dalam hidup dan menyerah pada banyak hal. Misalnya, Raja Ilahi Lang Weo telah menghilangkan emosinya karena dia terlalu rasional.
Semua tindakannya didasarkan pada kepentingan rasnya. Dia tidak memiliki cinta, tidak memiliki hubungan kekerabatan, hanya cinta yang besar dari rasnya. Qin Mu sekarang memiliki tanda seperti itu. Si Youyo, ketika aku memeriksa jejak pertarungan adikku dengan Pangeran Yu Ming, aku menyadari bahwa rasionalitas dan ketenangannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Situasi ini tidak baik. Wei Suifeng berbisik kepada Nenek Si, dia mengabaikan emosinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi Raja Ilahi Lang Weo yang lain. Nenek Si menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata, "Jangan khawatir, Muer tidak akan menjadi seperti itu. Kepribadiannya selalu ceria." Wei Suifeng berkata dengan lembut, sulit untuk mengatakannya. Dari siapa dia mempelajari kepribadian cerianya? Bagaimana jika orang itu pergi? Hati Nenek Si sakit. Orang yang paling ceria di desa Daksu adalah Kuezi. Dia selalu terlihat tidak peduli sama sekali, selalu tersenyum dan terlihat layak menerima pukulan. Bahkan jika dia dipukuli, dia akan segera bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keceriaan Qin Mu dipelajari darinya. Dia akan menjadi lebih ceria. Nenek Si mengulangi, "Pasti. Kakek bisu, bisakah senjata dewa ini direkonstruksi dan ditempa menjadi pedang dewa?" Qin Mu bertanya pada bisu dari jauh. Mute memeriksa senjata ilahi ini dengan hati-hati dengan ekspresi muram. Dia memeriksa semuanya dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan dari senjata dewa ini terlalu kuat, dan sulit untuk menghapus kekuatannya. Sekalipun kekuatannya terhapus, tidak ada api dao yang begitu dahsyat yang dapat melelehkan senjata dewa dan membentuknya kembali. Aku menggunakan dantianku sebagai tungku untuk memurnikan seluruh api dao di seluruh tubuhku, tapi aku tidak memiliki kemampuan. Qin Mu bertanya, bagaimana jika kita menggunakan tanah leluhur api dao di kutub selatan untuk memurnikannya? Mata Mute berbinar, dan dia mengangguk pelan. Jika kita menggunakan tanah leluhur api dao untuk memurnikannya, hal itu mungkin terjadi. Kekuatan dao besar di dalam senjata suci ini mungkin akan meleleh. Namun, tanah leluhur api dao itu ada di tangan Yang Mulia Huo. Itu bukan lagi di tangan Yang Mulia Huo. Qin Mu menyimpan senjata ilahi ini ke dalam harta karun ilahi embrio rohnya dan berkata, tanah leluhur api dao direbut oleh Yang Mulia Yue selama pertempuran di Suandu dan diasingkan. Adapun di mana tepatnya tanah itu diasingkan, aku harus bertanya pada Yang Mulia Yue. Aku akan bergerak sekarang dan pergi ke desa Riang untuk bertemu Yang Mulia Yue. Nenek Si langsung berkata, Muer, aku akan mengikutimu ke desa Riang. Mute ragu-ragu dan berkata, aku akan pergi juga. Qin Mu berkata, kakek bisu akan tinggal di sini dan memperbaiki pagoda langit azur. Nenek juga perlu mengajari Hua Xuanxiu dan guru leluhur Wen Yuan. Saya bisa pergi sendiri. Nenek Si tersenyum. Orang lain bisa memilih untuk tidak pergi, tapi aku harus. Aku ingin melihat seperti apa rupa Lang Hu dan Yang Mulia Yue, dan apakah mereka cantik atau tidak. Qin Mu tidak bisa membujuknya untuk berubah pikiran, jadi dia hanya bisa membiarkannya. Dia berkata kepada Su Shenghua, saya harus merepotkan saudara Su. Su Shenghua berkata, adalah tugas saya untuk menegakkan keadilan. Selain itu, saya tidak suka berlarian, jadi merupakan suatu berkah bisa tinggal di sini. Qin Mu meninggalkan daun pohon dao untuknya jika terjadi keadaan darurat. Dia juga meninggalkan busur dewa untuk Wei Suifeng dan pagoda langit kaca untuk dikelola oleh Pangeran Yu Ming. Dia bahkan berencana untuk meninggalkan tongkat penyangga Tai Yi dan membiarkan Lan Yutian mengaturnya untuknya. Lan Yutian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tai Yi ingin kamu mengikuti peta untuk menyelamatkannya. Mungkin ada hubungannya dengan kruk ini. Bawalah dulu. Qin Mu tidak memaksanya dan menyingkirkan tongkatnya. Dia hendak meninggalkan Gunung Hitam ketika Nenek Si mengemasi barang bawaannya dan mengikutinya. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Raja Ilahi Lang Weo adalah seorang gadis yang sangat cantik. Qin Mu mengakui. Nenek Si melanjutkan, kudengar Yang Mulia Yue juga sangat cantik, halus, dan tampan. Qin Mu mengakui lagi. Dewa pedang wanita dari era Kaisar Tinggi itu juga terlihat cukup bagus. Nenek Si melanjutkan, aku pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun dia berasal dari ras naga, dia memiliki hati yang murni. Qin Mu mengakui lagi. Nenek Si segera menyusulnya. Qin Mu mengeksekusi seni ilahi Yang Mulia Yue dan kitab suci kekosongan ekstrim untuk mengecilkan ruang, memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Kaisar Yanxiu juga seorang wanita yang luar biasa. Nenek Si berkata, ada juga Yang Mulia Ling. Aku ingin tahu seperti apa rupanya. Qin Mu berhenti dan berkata tanpa daya, Nenek, apa yang ingin kamu katakan? Nenek Si tersenyum, aku sudah tua sekarang, dan aku merasa hampa tanpa ada anak kecil dalam pelukanku. Nenek, selain Ling Yuxiu, wanita mana yang kamu sebutkan yang tidak jauh lebih tua darimu? Qin Mu berkata, sebagai manusia di dunia ini, jika kita tidak bisa menguasai dunia, bagaimana kita bisa mencapai apapun? Nenek Si sangat marah. Tanpa menunggu dia berkata apa-apa, dia menyambar tongkat yang terlalu mudah dan memukul kepalanya belasan kali. Dia berkata dengan marah, mengapa keluargamu melakukan ini?
Mengapa keluargamu melakukan ini? Mengapa kamu membicarakan tentang keluargamu yang melakukan hal ini setiap hari? Tidak bisakah wanita tua ini membawa cucu? Qin Mou memeluk kepalanya dan lari seperti tikus. Nenek Si mengejarnya dengan tongkatnya dan berkata dengan marah, meratakan 4 penjuru setiap hari, jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak memberiku 4 cucu? Aku bahkan bisa mengandung anak dari istri keempatku. Jangan pergi, berhenti. Meskipun dia sedikit marah, dia tidak bisa menahan senyum. Qin Mou sekarang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Di alam primordial, Qin Mu dan Nenek Si pergi ke dunia Yin Surgawi terlebih dahulu. Dewa Selatan Jukwei dan Yan Er ada di sana, dan Dewi Yin Surgawi membantu burung berwarna merah terang itu merekonstruksi tubuh jasmaninya. Namun, Dewi Yin Surgawi tidak mahir dalam jalur penciptaan, jadi dia tidak bisa menghidupkan kembali Dewa Selatan. Setelah Qin Mou bergegas ke sana, dia menggunakan jalur penciptaan untuk menghidupkan kembali tubuh jasmani Dewa Selatan. Dia memeriksa Dewa Selatan yang dihidupkan kembali dengan hati-hati dan menyadari bahwa Dewi Yin Surgawi tidak membantu Dewa Selatan membangun kembali jiwa dewa. Dewi Yin Surgawi berbisik, ini adalah ide Dewa Selatan. Dia tidak ingin aku menambal jiwa dewanya dan mengatakan bahwa dia memiliki jiwa dewa. Sekarang, namanya adalah Bai Yujing. Dia telah menunggu jiwa dewanya kembali. Qin Mou mengangkat alisnya dan memandang Dewa Selatan Jukwei. Yan Er saat ini sedang membimbing Dewa Selatan tentang cara berkultivasi, dan Dewa Selatan masih membiasakan diri dengan tubuhnya. Dia seperti seorang praktisi seni dewa yang buruk, mempelajari teknik budidaya embrio roh, galaksi, suandu, dan harta dewa lainnya sedikit demi sedikit. Dewa Selatan memiliki ambisinya sendiri. Dia telah melepaskan diri dari kekangan para dewa kuno, jadi dia harus memiliki ambisinya sendiri. Dia ingin melampaui kehidupan sebelumnya. Dewi Yin Surgawi berbisik ke telinganya, Bai Yujing adalah jiwa dewanya. Bahkan jika aku mengisi kembali jiwa dewanya, itu masih kalah dengan jiwa dewa aslinya. Pasti akan ada konflik antara dia dan Bai Yujing. Qin Mou menarik kembali pandangannya dan memikirkannya dengan hati-hati. Bai Yujing, Dewa Selatan Jukwei, dendam di antara mereka terlalu dalam. Sulit untuk menentukan siapa tubuh sebenarnya dan siapa pengikutnya. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh mereka. Ia bertekad untuk tidak mengganggu kedua wanita ini, maka ia berkata kepada Dewi Yin Surgawi, dalam beberapa hari ini, Kaisar Cahaya dan Kaisar Merah akan bergegas datang. Pada saat itu, aku ingin meminta Dewi mengambil tindakan lagi untuk merawat jiwa Kaisar Merah. Dewi Yin Surgawi ragu-ragu dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang jalan penciptaan. Tetaplah di sini dan tunggu mereka datang sebelum pergi. Qin Mou berkata sambil tersenyum, Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya adalah praktisi jalur penciptaan yang hebat. Jangan khawatir, dengan adanya mereka, kamu bisa bertanya kepada mereka apapun yang kamu tidak mengerti. Itu benar, Dewi, Istana Surgawi Reinkarnasi Putra Surga Yin, jalur reinkarnasi, aku akhirnya menemukan jawabannya beberapa hari ini dan menyampaikannya kepada Dewi. Kesadarannya bergetar, dan dia menyampaikan semua jalur reinkarnasi yang telah dia pahami kepada Dewi Yin Surgawi. Ini adalah teknik Dao Putra Surga Yin. Bakat Putra Surga Yin sangat tinggi, dan dia memiliki ambisi yang besar. Dao reinkarnasi juga sangat kuat, dan bisa dikatakan sebagai salah satu Dao besar terkuat. Namun, karena bakat, pemahaman, dan kebijaksanaannya, Putra Surga Yin tidak menyimpulkan jalur reinkarnasi ke alam yang sangat tinggi. Oleh karena itu, yang ada hanyalah Putra Surga Yin, Dewa Hitam, dan Dewa Neter, bukan yang mulia samsara. Qin Mou telah menanam pohon dunia, dan pemahamannya tentang jalur reinkarnasi menjadi lebih mendalam. Dia berada di ambang melampaui Yin Putra Surga. Dia merasakan hubungan antara Dao reinkarnasi dan Dao Agung Youdu dan Dao Yin Surgawi, jadi dia menyebarkan Dao reinkarnasi kepada Dewi Yin Surgawi untuk meningkatkan kemampuannya. Dewi Yin Surgawi menerima Dao reinkarnasi dan Istana Reinkarnasi Celestial, dan dia merasa bahwa itu sesuai dengan jalur, keterampilan, dan seni ilahi miliknya. Terlebih lagi, mereka tampak saling melengkapi, yang membuatnya langsung merasa tercerahkan. Dia membuka langit dan bumi baru, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Setelah sekian lama, dia akhirnya terbangun dan berkata dengan gembira, penyihir hebat, Dao hebat ini benar-benar kuat. Penyihir hebat? Yan Er maju dan memegang buah yang dia petik dari dunia luar. Dewi, Tuan Muda sudah pergi. Dewi, makanlah. Dewi Yin Surgawi melirik Dewa Selatan Jukwei, yang sudah agak gemuk, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Dewi, jangan makan. Yan Er, jadilah baik dan berikan pada ibumu. Pada saat ini, Qin Mou dan Nenek Si telah tiba di kediaman lama yang mulia Yue, hutan persik 10.000 mil. Nenek Si berkata dengan sengaja dan tidak sengaja, Dewi Yin Surgawi tidak terlihat buruk, sosoknya sangat mengesankan, dan dia memiliki segala macam kualitas yang baik. Dia memiliki payudara dan bokong. Muer, bagaimana menurutmu? Qin Mou berkata dengan lemah, baiklah. Kapan kita akan melamar?
Nenek Si bertanya dengan mata berbinar. Qin Mu juga mengetahui niat baik Nenek Si. Kali ini, Nenek Si berinisiatif meminta untuk mengikutinya dan sengaja menyebutkan hal-hal ini untuk mengalihkan perhatiannya dari kesedihan atas kematian Kuezi. Dia sangat berterima kasih atas tindakan Nenek Si. Pembantu yang mulia Yue menyambut mereka dari hutan persik dan memimpin jalan dengan membawa lentera. Hutan persik pernah dihancurkan sebelumnya, dan sekarang tumbuh kembali. Hutan persik menghubungkan seluruh dunia, dan Yang Mulia Yue telah menyembunyikan pintu masuk ke desa Riang di sini. Hampir mustahil menemukan pintu masuk ke desa Riang dari hutan persik sepanjang 10.000 mil. Hutan persik di sini akan beroperasi sesuai dengan cara kerja ribuan dunia di surga, berubah setiap saat. Ada banyak sekali kemungkinan untuk memasuki hutan persik kapan saja. Bahkan ahli aljabar terkuat pun membutuhkan 10.000 tahun untuk menghitung jalur memasuki desa Riang secara akurat. Ini adalah kekuatan kitab suci kekosongan ekstrim Yang Mulia Yue. Namun, dengan Yang Mulia Yue yang memimpin, itu jauh lebih mudah. Mereka baru mengambil beberapa langkah ketika berjalan dari siang ke malam, dari akhir musim gugur hingga awal musim panas. Hanya dalam beberapa langkah, mereka mengalami pergantian musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keajaiban hutan persik bukan hanya itu. Mereka bahkan telah berjalan ke dunia lain. Kadang-kadang, mereka berdiri di atas bintang-bintang yang tinggi di langit dan melihat ke bawah ke daratan luas di bawah. Terkadang, mereka datang ke laut dan mendengarkan deburan ombak. Sepanjang jalan, mereka melewati surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya tiba di depan sebuah istana. Dinding istana dipenuhi dengan pintu, dan itu jauh lebih rumit daripada 3 ruangan di ujung jembatan Poid. Beberapa pelayan pergi untuk membuka pintu, tapi di belakang mereka ada tembok. Namun, cara mereka membuka pintu sepertinya mengikuti semacam pola, menyembunyikan urutan pembukaan dan penutupan yang tetap. Segera, sebuah pintu terbuka, dan itu bukan lagi tembok melainkan kehampaan. Dalam kehampaan, hanya ada satu pintu yang berdiri di sana. Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Salah satu pelayan maju dan berjalan ke pintu dengan langkah kaki yang halus. Dia menggoyangkan lengan bajunya dan tangan rampingnya terlepas dari lengan bajunya. Dia mengetuk pintu dengan lembut dan berdiri diam di sana. Setelah beberapa saat, sebuah mata besar muncul di pintu yang sepi itu. Bola matanya berputar dan menatap pelayan itu, lalu ke Qin Mu dan Nenek Si. Pintu berdiri terbuka, dan pelayan itu mundur 2 langkah. Yang Mulia bisa masuk sekarang. Nenek Si mendecakkan lidahnya dengan heran dan datang ke pintu untuk melihat mata besar di pintu. Dia melihat mata itu sudah tertutup dan menyatu dengan pintu. Nenek, jangan lihat lagi. Ini semacam seni dewa luar angkasa. Perapal mantra seharusnya memegang cermin. Jika kamu mendekat ke cermin, kamu akan bisa melihat segala sesuatu di depan pintu. Qin Mu berterima kasih kepada para pelayan dan memasuki pintu bersama Nenek Si. Mereka berdua keluar dari pintu, dan hati mereka langsung terbuka. Awan putih menjulang berbentuk spiral, dan air hijau menutupi pegunungan. Ini adalah tanah murni yang divisualisasikan oleh para ahli penciptaan. Di langit, mereka bahkan dapat melihat banyak ahli penciptaan yang agung menciptakan bintang. Di belakang Qin Mu dan Nenek Si terdapat 3 ruangan legendaris, harta karun yang dirancang oleh Yang Mulia Yue untuk para ahli penciptaan dunia paramita. Di depan ketiga ruangan ini ada kota dewa yang melayang di langit. Para prajurit desa Riang dan ahli penciptaan paramita Poid sedang berlatih formasi. Qin Mu dan Nenek Si berjalan ke depan dan melihat bahwa orang yang bertanggung jawab atas formasi adalah seorang biksu besar dengan penampilan luar biasa. Dia memiliki aura yang bermartabat tanpa rasa marah dan memiliki sikap seorang kaisar. Biksu Agung bertanggung jawab atas formasi dan mengendalikan ribuan pasukan serta ribuan dewa dan setan. Dia mengendalikan kekuatan elit desa Riang dan para ahli penciptaan, menggabungkan kesadaran bahwa para ahli penciptaan berspesialisasi dalam seni dewa yang menjadi spesialisasi desa Riang. Formasi tersebut beroperasi seperti naga, dan di bawah kendali Biksu Agung, aura semua dewa dan iblis dihubungkan bersama. Ki vital mereka bersatu membentuk istana surgawi yang berubah menjadi 9 istana surgawi naga leluhur. Kekuatan sihir semua orang menyatu ke dalam tubuh biksu besar itu, menyebabkan auranya meluap ke langit. Kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan seperti kekuatan penuh dari seorang praktisi kuat di singgasana kaisar dengan 9 istana surgawi yang besar, sungguh menakjubkan. Mampu melepaskan kekuatan formasi berbentuk naga sedemikian rupa benar-benar membuka mata. Nenek Si dan Qin Mu menoleh dan sedikit bingung. Istana Celestial milik orang lain semuanya mencari istana Celestial yang berbeda untuk melambangkan Tao Agung yang berbeda, namun istana Celestial milik Biksu Agung ini semuanya sama. Istana Surgawi bahkan bisa bercocok tanam seperti ini. Satu jenis istana Celestial, satu jenis Great Dao. Istana Celestial yang berbeda membentuk surga Celestial.
Setelah menggabungkan 36 dao besar yang berbeda, setiap dao besar dapat dikembangkan hingga mencapai alam tahta kaisar yang sempurna, dan seseorang dapat berkultivasi hingga mencapai alam surgawi sejati. Ini masuk akal. Apakah itu 10 yang mulia surgawi, yang mulia Yue, leluhur Dao, Buddha, putra surga Yin, Qin Mu, atau Su Shenghua, mereka semua berkultivasi seperti ini. Di sisi lain, Biksu Agung ini telah mengolah semua istana surgawinya menjadi satu bentuk. Mereka semua adalah sejenis dao besar yang membentuk 9 istana surgawi naga. Metode budidaya semacam ini unik, tetapi Qin Mu dan Nenek Si belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk melihatnya lagi. Muer, biksu ini kelihatannya agak familiar. Nenek Si berseru keheranan. Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika biksu besar itu tiba-tiba menemukan mereka berdua. Matanya berbinar, dan dia segera mengeksekusi formasi untuk meninju mereka dari jauh. Tingkat kultivasi biksu itu tidak terlalu tinggi, dan dia paling banyak berada di alam ibu kota Giok. Namun, di bawah dukungan formasi, dia seperti seorang praktisi kuat dari surga kecil yang telah berkultivasi ke alam tahta kaisar di 9 istana surgawi. Dia memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan Yin Putra Langit dan Dewa Putih. Dengan serangan ini, 10.000 naga terbang dan meraung saat mereka berlari ke depan keduanya. Qin Mu mengangkat alisnya dan mengangkat tangannya untuk membuat mudra. Sambil bersenandung, diagram Taiji muncul di telapak tangannya, dan Yin dan Yang berubah dan bertabrakan tanpa ampun dengan 10.000 naga yang menerkam. Qi dan darah Qin Mu bergejolak, dan rambutnya berkibar ke belakang. Istana surgawi di belakang kepalanya terbang satu demi satu, dan dalam sekejap, surga surgawi yang luas muncul. Itu dibentuk oleh 23 istana surgawi, dan cahaya ilahi memenuhi langit, tampak sangat indah. Qin Mu menggerakkan kakinya, dan alam harta karun ilahi di bawah kakinya meledak, sepenuhnya menghalangi kekuatan serangan ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia Kaisar Agung, apakah Anda mencoba menjatuhkan saya? Biksu itu tidak lain adalah Kaisar Yanfeng. Ketika dia melihat bahwa dia mengenalinya, dia menarik kembali auranya dan membiarkan ribuan dewa dan iblis membubarkan formasi. Auranya dengan cepat melemah, dan dia jatuh dari alam tahta kaisar ke alam ibu kota Giok. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Menteri Qin, kultivasi Anda menjadi lebih kuat. Anda bahkan dapat menahan formasi seperti itu. Seberapa lemah Anda dibandingkan dengan Yang mulia sekarang? Perbedaannya tidak terlalu besar. Qin Mu berkata dengan rendah hati dan diam-diam mengirimkan suaranya kepada Nenek Si. Nenek, jadilah lebih jelek. Kaisar Yanfeng selalu terobsesi denganmu. Nenek Si memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum namun bukan senyuman, dia bukan kaisar lagi, jadi bagaimana dia bisa merebut putri rakyat jelata dengan paksa? Seorang kaisar yang turun tahta tidak lebih dari seekor ayam, tidak perlu khawatir tentang dia. Kaisar Yanfeng berjalan di depan mereka berdua dan mengalihkan pandangannya dari wajah Nenek Si. Ia berseru kagum, aku sudah turun tahta dari jabatanku. Kalau tidak, jika aku bertemu dengannya lagi, bukankah kamar selir akan menjadi kacau? Untuk apa kalian berdua di sini? Nenek Si tersenyum. Aku di sini untuk mencari Yang mulia Yue dan Raja Ilahi Lang Hu. Kaisar Yanfeng secara tidak sadar tertarik dengan suaranya lagi, dan tatapannya tidak bisa beralih dari wajahnya. Qin Mu terbatuk, dan Kaisar Yanfeng berkata sambil tersenyum, aku bukan kaisar, aku tidak bisa menjadi penguasa yang tidak mampu. Si Yoyo masih luar biasa. Jika Yang mulia melanjutkan, kepalamu akan berputar, kata Qin Mu acuh tak acuh. Kaisar Yanfeng bergidik dan berkata dengan marah, Menteri Qin, Anda telah dewasa. Di buku catatan kecil saya, ada lebih dari 10 halaman nama Anda tertulis di belakang nama Anda. Saya berpikiran luas dan tidak akan bertengkar dengan Anda. Saya tidak pernah bersikap picik dengan Anda, namun Anda sibuk dengan saya sekarang. Saya tidak akan membicarakan hal ini dengan Anda, saya akan membawa Anda menemui Yang mulia Yue. Qin Mu tersenyum dan menyusulnya. Kaisar Yanfeng berkata kepada Nenek Si, aku telah melihat Raja Ilahi Lang Hu berkali-kali selama bertahun-tahun. Dia adalah kecantikan surgawi, namun jarak antara si Yoyo dan kecantikan surgawi terlalu jauh. Dia tidak dapat dijangkau, namun kecantikan si Yoyo adalah keindahan dunia manusia. Sekarang setelah aku turun tahta, semua keindahan harem terlempar ke belakang pikiranku. Karena kamu adalah seorang janda, mengapa kita tidak? Qin Mu terbatuk dan berkata, Yang mulia, saya akan menuliskan hutang ini untuk Anda terlebih dahulu. Kaisar Yanfeng tertawa keras dan berbalik. Qin Mu bertanya, apakah adik laki-lakiku juga ada di desa Riang? Adik laki-laki? Maksudmu Jiang Baigui? Generasi baru menggantikan generasi lama. Kaisar Yanfeng tidak bisa menahan nafas dengan sedih. Dulu, kamu selalu memanggilnya pengajar kerajaan perdamaian abadi, tapi sekarang karena kamu adalah pengajar kerajaan, kamu memanggilnya saudara junior. Dia ada di kota dewa di sana. Dia memimpin mereka berdua dan berkata,
Meskipun Baigui telah ditempatkan pada posisi penting oleh kaisar pendiri, dia tidak melakukannya dengan baik beberapa tahun ini. Qin Mu bingung dan berkata, adik laki-lakiku adalah bakat yang dianugerahkan surga, luar biasa tak tertandingi, mengapa dia kecewa? Alam budidayanya mengalami stagnasi. Kaisar Yanfeng terdiam beberapa saat sebelum berkata, setelah saya datang ke desa Riang, saya mengalami semua jenis pertempuran, dan kultivasi saya meningkat pesat. Saya juga menemukan jalan saya sendiri. Namun, Baigui telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak kalah dengan saya, tetapi wilayahnya tidak pernah membaik. Qin Mu bingung. Di dunia apa dia sekarang? Kaisar Yanfeng ragu-ragu sejenak dan berkata, alam paviliun giok. Dia telah lelah selama bertahun-tahun dan tidak mampu menembus alam paviliun giok. Alam budidayanya malah menunjukkan tanda-tanda kemunduran bukannya maju. Saya mengkhawatirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Kaisar Yanfeng dan mantan pengajar kekaisaran, Jiang Baigui, dapat dikatakan sebagai pasangan serasi di surga. Justru mereka berdualah yang mendorong reformasi dan membawa perdamaian abadi hingga seperti sekarang ini. Di antara mereka, Jiang Baigui dikenal sebagai orang suci. Tidak peduli apakah itu bakat, kebijaksanaan, pemahaman, bakat, atau pengembangan hati daonya, dia adalah orang yang sempurna tanpa kekurangan apapun. Kultivasi dan kemampuannya selalu berada di atas Kaisar Yanfeng, jadi Qin Mu sedikit heran bahwa dia akan terjebak oleh wilayahnya. Dia seharusnya berkultivasi dalam pengasingan sekarang. Saya mengunjunginya beberapa kali dan menyadari bahwa kultivasinya sedikit mengalami kemunduran setiap saat. Ketika Kaisar Yanfeng menyebut Jiang Baigui, dia tidak peduli tentang Nenek Xi. Ia merasa sedikit cemas ketika berkata, Kaisar pendiri dan Yang Mulia Yue juga telah bertemu dengannya dan mengatakan bahwa ia telah menemui hambatan yang sama seperti Wen Tiange. Jika ia tidak bisa keluar, tingkat kultivasinya di masa hidup ini mungkin akan sama dengan penebang kayu suci. Qin Mu mengerutkan kening. Saint Woodcutter juga terjebak di alam Jade Pool dan tidak bisa memasuki tahap eksekusi dewa. Mungkinkah Jiang Baigui juga sama? Mereka datang ke tempat Jiang Baigui mengasingkan diri, dan Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat. Dia melihat 72 ruang singgasana melayang di langit di atas istana. Mereka tersebar dan teratur, dan 36 istana surgawi muncul, membentuk surga surgawi yang sangat besar. Struktur langit surgawi begitu sempurna sehingga menakjubkan. Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum pada bakat Jiang Baigui. Dia berpikir dalam hati, pengajar kerajaan memang pengajar kerajaan. Tepat pada saat ini, surga surgawi sempurna yang dibangun oleh 36 istana surgawi dan 72 ruang tahta tiba-tiba runtuh dan hancur. Qin Mu segera merasakan bahwa Jiang Baigui, yang mengasingkan diri, terluka parah, dan auranya melemah. Alasan mengapa budidayanya mengalami kemunduran bukannya maju adalah karena langit surgawi tidak dapat distabilkan. Mereka telah menghancurkan hati daonya lagi. Mereka bertiga bergegas masuk ke dalam manor dan melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di sana. Dia memiliki kulit ayam dan rambut bangau, dan dia tampak sangat tua. Kaisar Yanfeng dengan cepat berjalan ke depan dan berkata dengan lembut, Baigui, kakak laki-lakimu yang bermarga Qin ada di sini untuk menemuimu. Jiang Baigui mengangkat kepalanya dengan linglung dan tatapannya tertuju pada Qin Mu. Dia kemudian berdiri dengan gemetar untuk menyambutnya. Qin Mu maju selangkah dan menekan bahunya. Dia berkata perlahan, apakah hati dao seorang suci masih kokoh? Sudut mulut Jiang Baigui bergerak-gerak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir, kakak senior, jangan bercanda. 36 istana surgawi, 72 ruang singgasana, 36 jenis teknik dao prasurgawi, dan 72 dao besar primordial, saling mendukung dan maju bersama. Awalnya tidak ada kesalahan. Qin Mu menasihatinya, kesalahannya bukan milikmu, juga bukan milik guru penebang kayu. Kesalahannya adalah wilayahmu belum lengkap. Wilayahmu tidak memiliki 4 gerbang surgawi, dan begitu 4 gerbang surgawi terbuka, langit-langit agung akan stabil dan kebal. Dia membuka telapak tangannya dan memegang istana leluhur di telapak tangannya. Di antara keduanya, 4 gerbang surgawi besar muncul. Mata Jiang Baigui yang suram berangsur-angsur bersinar saat dia menatap istana leluhur di telapak tangannya. Di telapak tangan Qin Mu, istana leluhur perlahan berputar. 4 gerbang surgawi yang besar berada di depan dan belakang istana leluhur. Gerbang surgawi yang berbeda berisi prinsip-prinsip yang berbeda dan pemahaman jalan yang berbeda. Dia menyebarkan semua pemahaman yang dia alami dari 4 gerbang surgawi yang besar. Suara Dao Agung begitu nikmat untuk didengarkan hingga menggetarkan hati orang-orang, membuat Kaisar Yanfeng mabuk. Adapun Jiang Baigui, seolah-olah dia dikejutkan oleh suara Dao. Saat dia melihat ke 4 gerbang surgawi, dia tiba-tiba merasakan perasaan suram menutupi langit. Seolah-olah awan dan kabut telah terbelah, dan dia tiba-tiba tercerahkan. Keempat gerbang surgawi ini seperti 4 fondasi yang sangat stabil yang membawa kekuatan luar biasa dari surga celestial dan hati daonya. Dengan 4 gerbang surgawi ini,
Istana Celestial akan distabilkan, dan surga Celestial akan distabilkan. Tidak ada lagi kekhawatiran akan terbalik. Adik laki-laki, pengalaman pertempuran yang kamu kumpulkan di sini sudah cukup, tapi kamu masih tertinggal dengan tetap tinggal di desa Riang dan tidak melakukan kontak dengan dunia luar. Hati Kinmu tergerak, dan pemandangan yang sangat indah muncul lagi di istana leluhur di telapak tangannya. Dao besar melewati dan membentuk pavilion giok, cairan primordial, dan laut giok. Jiang Baigui segera melihat perbedaan antara pavilion giok dan laut giok para dewa dan iblis lainnya. Dia tidak bisa tidak terpesona olehnya. Logika di baliknya membuatnya ingin menunaikan ibadah haji. Laut giok di pavilion giok sama dengan 4 gerbang surgawi yang agung. Laut ini mengandung prinsip-prinsip yang luar biasa dan merupakan pemandangan menakjubkan di istana leluhur. Laut ini juga merupakan tanah suci alami di alam Dao. Di istana leluhur di telapak tangan Kinmu, lautan langit yang mencerminkan hati surga muncul, diikuti oleh tahap eksekusi dewa dari istana leluhur, tahap 9 neraka dari istana leluhur. Dia perlahan mengungkapkan alam kepada Jiang Baigui, dan akhirnya, ada 5 prasurgawi, 5 tambang besar, kekacauan naik dan turun, Grand Primordium Key, Grand Primordium Green Destiny, Grand Primordium Formless Transformation, dan Taiji Transformation. Ini sungguh suatu keajaiban. Adik laki-laki, sebenarnya tidak ada yang salah dengan jalur 36 istana surgawi dan 72 ruang singgasana. Hanya saja wilayahmu salah, jadi sulit bagimu untuk mengambil langkah maju lagi. Tatapan Qin Mu tertuju pada rambut putih Jiang Baigui, dan tatapannya beralih dari rambut putihnya ke wajahnya yang sudah tua. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, orang suci yang tak terkalahkan saat itu memiliki hati Dao yang sedalam jurang dan seluas lautan. Sekarang, kemunduran belaka telah mengalahkan hati Dao-nya. Tidak. Jiang Baigui perlahan bangkit dan melepas seragam resmi Kaisar Langit Surgawi pendiri desa Riang. Dia membuang segel pitanya dan mengganti pakaiannya yang biasa sebelum berjalan keluar. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kerutan di wajahnya menghilang satu demi satu. Rambut putihnya kembali menjadi hitam, dan nadanya kembali ke keanggunan dan ketidakpedulian seperti biasanya ketika dia menjadi pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Saya akan pergi ke istana leluhur untuk menemukan jalan saya sendiri. Yan Feng melihat situasinya dan segera mengikutinya. Pengajar kekaisaran, tunggu aku. Menteri Qin, carilah Yang Mulia Yue sendiri. Aku akan menemani pengajar kekaisaran ke istana leluhur. Tingkat budidayanya rendah sekarang, jadi dia tidak bisa diurus. Kesadaran Qin Mu bergetar, dan dia memberitahu mereka berdua kebenaran tentang ibu kota Giok dari istana leluhur. Hati Jiang Baigui dan Kaisar Yan Feng bergetar hebat. Mereka menangkupkan tangan dan pergi bersama. Saat raja dan rakyatnya bertemu, mereka menjadi teman Dao. Kedua orang ini benar-benar patut ditiru. Nenek Si mengantar mereka pergi dan berseru kagum, Jiang Baigui lah yang menjadi Kaisar Yan Feng, dan Kaisar Yan Feng juga yang menjadi Jiang Baigui. Mereka berdua saling mendukung, dan tidak mudah bagi mereka untuk sampai sejauh ini. Qin Mu mengangguk dalam diam. Tiba-tiba, kesadarannya meledak dan terhubung dengan dunia roh leluhur yang menyelimuti seluruh paramita Poid. Setelah beberapa saat, Qin Mu berkata, para ahli penciptaan paramita Poid sudah tahu aku ada di sini. Mereka akan memberitahu Yang Mulia Yue dan yang lainnya untuk bergegas. Kami akan menunggu di sini. Nenek Si tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda adalah bayi suci dari ahli penciptaan. Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Qin Mu sebenarnya telah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya, tapi dia masih khawatir Qin Mu tidak akan bisa keluar dari kesedihannya, jadi dia mengungkitnya lagi untuk mencegahnya memikirkan tentang Kuezi. Nenek Si biasanya adalah orang yang ceroboh, tetapi jika dia teliti, dia akan sangat perhatian. Keduanya tinggal di rumah Jiang Baigui. Malam berikutnya, Yang Mulia Yue tiba. Qin Mu tidak mau repot-repot berbasa-basi dengannya dan langsung ke pokok permasalahan. Yue, apakah api Dao dari istana leluhur masih bersamamu? Aku punya keperluan mendesak untuk itu. Yang Mulia Yue memandang Nenek Si dan tercengang dengan kecantikan wanita ini. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, dalam pertempuran Suandu, aku mengambil api Dao dari istana leluhur dan mengirimkannya ke Youdu. Belakangan, aku khawatir Yang Mulia Huo akan menemukannya di Youdu, jadi aku menyembunyikan api Dao dari istana leluhur di desa Riang. Apakah kamu melihat bintang yang paling terang itu? Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke langit, dan baru kemudian Qin Mu menyadari bahwa ada bintang yang sangat terang di kehampaan dunia paramita dengan lingkaran cahaya mengelilinginya. Dari jauh, itu tampak seperti bintang biasa, tetapi ketika Qin Mu menggunakan mata di tengah alisnya untuk melihat, dia menyadari bahwa itu adalah api Dao dari pengadilan leluhur. Cincin cahaya seharusnya menjadi 9 langit api Dao. Itulah api Dao dari istana leluhur. Yang Mulia Yue berkata, Yang Mulia Huo tidak bisa menaklukkan desa Riang dalam waktu singkat, jadi dia bersembunyi di sini. Jika Anda terburu-buru menggunakannya, saya akan memberikannya kepada Anda.
Terima kasih atas pengertiannya. Qin Mu berterima kasih padanya. Yang Mulia Yue menegur, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Tunggu sebentar, saya akan mengambilnya. Dia bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat fajar menyingsing, Yang Mulia Yue membawa tanah leluhur api Dao dan bergegas-bergegas. Qin Mu dan Nenek Si buru-buru menyambutnya dan keluar kota. Yang Mulia Yue tidak memasuki kota. Sebaliknya, dia menempatkan tanah leluhur api Dao di luar kota. Dia saat ini menggunakan seni surgawi ruang angkasa untuk mengecilkan tanah leluhur api Dao, menyembunyikannya di ruang untuk dibawa-bawa oleh Qin Mu. Wanita ini sangat teliti. Nenek Si memuji dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah kereta kekaisaran melaju, dan suara yang menyenangkan datang darinya. Kereta kekaisaran berhenti, dan seorang pelayan membuka tirai manik-manik. Raja Ilahi Langhu keluar. Nenek Si dan Raja Ilahi Langhu pernah bertemu sebelumnya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka terkejut dengan kecantikannya. Kaisar Yanfeng benar. Nenek Si adalah seorang wanita cantik yang membawa keindahan dunia manusia, namun Raja Ilahi Langhu berbeda. Dia memiliki aura yang dingin dan menyendiri, seperti kecantikan dewa. Dia memberi orang perasaan sakral dan khusyuk yang sulit untuk didekati. Yang Mulia Yue baru saja selesai menangani api Dao dari istana leluhur ketika dia melihat Raja Ilahi Langhu. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu terlambat, Raja Ilahi? Kamulah yang memberitahuku bahwa Yang Mulia Mu ada di sini untuk menemuiku. Aku tidak mengira kamu akan terlambat." Raja Ilahi Langhu berkata dengan lembut, "Aku perlu mandi dan mengganti pakaianku. Mempersiapkan kereta, itu akan memakan waktu. Aku harus bersungguh-sungguh untuk bertemu dengan Yang Mulia Mu." Dia memberi hormat kepada Qin Mu dan Nenek Si dan berkata, "Yang Mulia memerintahkan orang-orang untuk mengirimkan cairan asal Taichu, jadi saya tidak perlu khawatir. Saya sangat berterima kasih." Yang Mulia Yue tersenyum dan berkata, "Kamu selalu memiliki formalitas yang tidak perlu ini. Yang Mulia Mu, saya membuat api Dao leluhur lebih kecil. Tanah leluhur ini membatasi Dao ruang saya sejauh ini. Anda bisa mengambilnya begitu saja. Saya tidak dapat membantu Anda dengan sisanya." Raja Ilahi Langhu berkata, "Tanah leluhur api Dao memerlukan pemahaman mendalam tentang jalur api, namun juga bisa menggunakan kesadaran untuk mengaktifkan kekuatan api Dao." Saat itu, ketika para pencipta mengorbankan burung vermilion Dewa Selatan, mereka mengandalkan kesadaran untuk mengaktifkan kekuatan 9 langit di tanah leluhur. Dia membimbing Qin Mu dengan penuh perhatian dan berkata, "Cobalah memasuki tanah leluhur dan kamu akan tahu bagaimana menggunakan kesadaran untuk mengeksekusi api Dao." Qin Mu mengucapkan terima kasih dan menaiki tanah leluhur api Dao. Dia memasuki 9 surga dan mengeluarkan senjata ilahi dari para praktisi kuat di alam semesta masa lalu. Dia mencoba menggunakan kesadarannya untuk mengaktifkan api Dao untuk menciumnya. Apakah tanah leluhur api Dao bisa dilebur hanyalah tebakannya saja. Dia perlu memverifikasinya sekarang. Jika tidak berhasil, dia masih perlu mencari metode lain. Di samping tanah leluhur, Nenek Si mengobrol dengan Yang Mulia Yue dan Raja Ilahi Langhu. Kedua gadis itu tahu bahwa dia adalah orang tua Qin Mu, jadi mereka tidak mengabaikan kata-katanya. Nenek Si berbicara tentang kekhawatirannya terhadap Qin Mu, dan kedua gadis itu saling memandang. Raja Ilahi Langhu berkata, "Yang Mulia Mu adalah orang yang sangat bijaksana. Si Daois, jangan khawatir. Dia secara alami akan keluar dari masalah ini di masa depan." Yang Mulia Yue berkata, "Saya rasa kita tidak boleh membiarkan dia bermalas-malasan. Ketika dia bebas, pikirannya akan menjadi liar. Bahkan jika tidak ada yang salah dengannya, dia masih bisa memikirkan sesuatu." Nenek Si mengakui dan memeriksa kedua wanita itu, sampai pada suatu kesimpulan. Setelah beberapa saat, Qin Mu berjalan keluar dari tanah api Dao leluhur, dan mereka bertiga maju untuk menyambutnya. Nenek Si mengungkapkan pandangan bertanya, dan Qin Mu berkata, "Saya bisa melelehkan senjata ilahi itu, tetapi saya perlu menggunakan kesadaran saya untuk mengendalikan api Dao. Namun, pada saat yang sama, saya harus menempa pedang ilahi saya, jadi ini sedikit berat bagi saya." Nenek Si tersenyum dan berkata, "Serahkan masalah ini pada bisu, kamu bisa menyuruhnya berkeliling seperti ternak." "Nona, kami tidak akan mengganggumu lagi, kami harus segera kembali ke istana leluhur." Yang Mulia Yue buru-buru berkata, "Pergi begitu cepat setelah tiba? Karena kalian memiliki urusan yang harus diselesaikan, saya tidak akan membuat kalian tinggal. Yang Mulia Mu, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda." Qin Mu berhenti. Yang Mulia Yue ragu-ragu sejenak sebelum menanyakan pertanyaannya sendiri, "Menurut Anda, berapa lama Paramita Pait bisa bertahan?" Jantung Raja Ilahi Langhu melonjak. Dia memiliki pertanyaan yang sama di hatinya, tapi dia penuh kekhawatiran. Dia tidak sejelas Yang Mulia Yue, jadi dia tidak bertanya. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, "Setelah penguasa bumi mati, Paramita Pait akan hancur. Momentum yang melonjak tidak akan bisa dihentikan. Sebuah jembatan Faid dengan 35 lapisan yang menghancurkan kekosongan tidak akan mampu memblokir 10 Yang Mulia Surgawi.
Hati kedua gadis itu bergetar. Raja Ilahi Langhu bertanya, kalau begitu, Yang Muliamu, bagaimana para prajurit di Paramita Pait bisa bertahan? Qin Mu memandang Yang Mulia Yue dan berkata dengan tenang, dengan Yang Mulia Yue di sini, Anda akan memiliki jalan mundur. Raja Ilahi Langhu menghela nafas lega dan tersenyum. Kirimkan bayi suci itu. Qin Mu memasukkan tanah leluhur api Dao ke dalam harta ilahi dan pergi. Nenek Si mengikutinya dan bertanya sambil tersenyum, Muer, menurutmu mana yang lebih baik? Qin Mu merasa sakit kepala dan bertanya dengan rasa bersalah, menurutmu yang mana yang lebih baik, Nenek? Dari segi penampilan, secara alami dia adalah Raja Ilahi Langhu. Kecantikannya tak tertandingi. Nenek Si berkata, namun, jika kita berbicara tentang menjadi seorang istri, dia jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Yue. Raja Ilahi Langhu adalah wanita yang dingin dan menyendiri. Sikapnya jujur, tetapi Yang Mulia Yue sangat tenang. Dialah yang memegang kendali keluarga. Qin Mu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Apa maksudmu dengan menggandeng keluarga? Contohnya Raja Ilahi Langhu. Dia tidak membumi. Dia anggun dan anggun, tapi dia berada ribuan mil jauhnya dari orang-orang. Ketika dia datang menemuimu, dia harus mandi dan mengganti pakaiannya. Dia harus merapikan pakaiannya. Ada kereta kekaisaran dan pelayan yang melayaninya. Dia serius, tapi dia bukan seseorang yang menghabiskan hari-harinya. Nenek Si berkata, namun, ketika Yang Mulia Yue mendengar bahwa kamu ada di sini, dia datang berlari dengan tergesa-gesa. Meskipun dia juga memakai riasan, dia tidak sengaja memperbaikinya. Dia juga tidak memiliki pengikut di sekitarnya, dan dia juga tidak menaiki kereta. Ketika kamu mengatakan kamu menginginkan tanah leluhur api Dao, wanita ini segera pergi untuk mencabutnya. Dia juga sangat teliti dan tahu bahwa tanah leluhur api Dao terlalu besar untuk dia bawa, jadi dia membantumu memurnikannya. Itu sedikit lebih kecil. Ini adalah wanita yang memegang keluarga. Qin Mu penuh kekaguman. Romansa pernikahan sebenarnya punya ilmu seperti itu. Itu hampir bisa dianggap sebagai Dao besar. Tidak heran ada sebuah aula di 360 aula kultus suci surgawi yang disebut aula perjodohan. Dengan Langhu sebagai seorang istri, tentu saja dia akan memiliki reputasi yang baik jika dia keluar untuk menerima tamu dan mengadakan jamuan makan. Kamu tidak akan bisa menemukan kesalahan apapun dalam perilakunya di depan orang lain. Dia secara alami cocok untuk menjadi permaisuri surgawi. Nenek Si terus berkata, namun, Yang Mulia Yue tetaplah yang lebih baik dalam mengendalikan kehidupan keluarga dan mengatur segalanya. Muer, bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan menikah dengan permaisuri surgawi atau seorang istri? Maksudnya adalah menanyakan rencana masa depan Qin Mu. Menikah dengan permaisuri surgawi berarti Qin Mu akan menjadi kaisar. Menikahi seorang istri berarti ambisi Qin Mu bukan pada tahta. Qin Mu dengan rendah hati meminta nasihat, Nenek, wanita seperti apa dia? Dia biasanya riang, ceroboh, dan menghabiskan banyak uang. Dia tidak pernah tahu cara melunasi rekening, dan dia juga sedikit ceroboh saat merawat anak-anaknya. Terlebih lagi, dia selalu vulgar dan memanggilku dengan berbagai macam hal. Saat dia menggoda, dia bisa merayu jiwa semua orang di dunia. Saat dia cerdik, dia bisa menggantung orang dan memukuli mereka. Bisakah wanita ini menikah dengan siapapun? Wajah Nenek Si langsung menjadi hitam, dan dia mengambil tongkat Tai Yi. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak, aku serius denganmu, namun kamu menertawakanku. Aku akan mematahkan kakimu dan membiarkanmu merangkak di tanah dengan jejak berdarah. Qin Mu memeluk kepalanya dan melarikan diri. Nenek Si mengejarnya dan memukulnya dengan baik. Dia baru saja akan menggantungnya untuk memukulinya.